5 hari setelah adik iparku menikah, ibu mertuaku mengusirku dari rumah. Aku pergi dalam diam dan berhenti membiayai 30 juta rupiah untuk biaya rumah sakit ayah mertuaku setiap bulan. Beberapa hari kemudian, seluruh keluarga serentak menelepon, memintaku untuk kembali. Pintu rumah baru saja terbuka, 5 hari setelah pesta pernikahan adik iparku usai, dan koperku sudah tergeletak di teras depan. Yang menyeretnya keluar bukanlah suamiku, bukan pula adik iparku, melainkan ibu mertuaku sendiri. Ia menepuk-nepuk kedua tangannya seolah baru saja membereskan barang bekas dari dalam rumah, lalu berkata dengan tenang, di depan semua kerabat yang bahkan belum pulang semua, "Pergilah dari sini, rumah ini sudah terlalu sempit sekarang." Hal yang paling aneh bukanlah karena tidak ada seorang pun yang menahanku. Hal yang paling aneh adalah aku hanya mengangguk pelan, menarik koperku melewati gerbang besi, lalu mengeluarkan ponsel dan mengirim satu pesan singkat ke rumah sakit. Setelah pesan itu terkirim, segalanya mulai berubah. Namaku Kirana, 36 tahun. Aku sudah menikah dengan Bima selama hampir 7 tahun dan belum memiliki anak. Orang luar yang melihat mungkin akan menganggap hidupku sangat beruntung. Keluarga suamiku memiliki rumah 3 lantai di tengah kota Jakarta, suamiku seorang insinyur listrik, ibu mertuaku pensiunan guru, dan adik iparku, Adi, baru saja menikah beberapa hari yang lalu. Jika hanya dilihat dari luar, ini adalah potret keluarga yang tentram. Hanya orang yang tinggal di dalamnya yang mengerti. Rumah itu seperti panci presto yang tutupnya selalu terkunci rapat. Semua bermula 3 tahun lalu ketika ayah mertuaku didiagnosis menderita gagal ginjal stadium akhir. Saat dokter memberitahu bahwa beliau harus menjalani cuci darah rutin, seluruh keluarga seakan menemui jalan buntu. Biaya pengobatan setiap bulan sangat besar. Biaya obat, biaya rumah sakit, biaya laboratorium, dan berbagai biaya tak terduga lainnya. Saat itu, perusahaan tempat suamiku bekerja sedang mengalami kesulitan. Gajinya dipotong hampir setengah. Adik iparku baru lulus kuliah, gajinya pas-pasan. Ibu mertuaku hanya mengandalkan uang pensiun. Akulah satu-satunya yang masih memiliki pekerjaan stabil. Aku bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan peralatan medis. Selain gaji, aku juga mendapatkan bonus triwulanan. Malam itu, setelah duduk menghitung selama hampir 3 jam, aku berinisiatif berkata, "Biaya rumah sakit Bapak, biar Kirana yang tanggung." Ibu mertuaku menatapku lama. "Kamu serius, nak? Mulai bulan depan, rumah sakit bisa kirim tagihannya langsung ke saya, Bu." Ayah mertuaku menepis. "Sudahlah, Bapak sudah tua." Aku tersenyum. "Bapak harus sehat, nanti kan harus menggendong cucu." Beliau memalingkan wajah, diam-diam menyeka air mata. Sejak bulan itu, rutin setiap bulan 30 juta rupiah, ditransfer langsung ke rekening rumah sakit. Aku tidak memberikan uang tunai kepada siapapun di rumah. Aku membayarnya secara langsung. Cara ini lebih transparan dan menghindari rasa canggung. Awalnya, semua orang sangat berterima kasih. Ibu mertuaku setiap pagi memasak sarapan untukku. Setiap kali aku pulang kerja terlambat, selalu ada semangkuk sup hangat menanti. Ayah mertuaku, jika sedang merasa sehat, akan duduk mengupaskan buah untuk menantunya. Beliau sering berkata kepada para tetangga, "Keluarga saya ini beruntung sekali punya menantu seperti Kirana." Kata-kata itu membuatku merasa uang yang kukeluarkan sangat berarti. Sebenarnya, 30 juta setiap bulan bukanlah beban yang ringan. Ada beberapa triwulan di mana perusahaan mengalami kesulitan dan bonusku berkurang. Aku terpaksa mengambil pekerjaan tambahan di luar jam kantor. Akhir pekan kugunakan untuk memeriksa pembukuan beberapa perusahaan milik kenalan. Kadang, aku baru bisa tidur hampir jam 1 pagi, dan jam 6 pagi sudah harus bangun. Pernah sekali aku tertidur di meja makan saat sedang makan malam. Suamiku melihatnya dan hanya berkata pelan, "Kamu istirahatlah sedikit." Aku tersenyum. "Kalau istirahat, nanti siapa yang bayar biaya rumah sakit?" Dia terdiam. Itulah keheningan yang khas dari suamiku. Aku tahu dia menyayangiku, tapi dia jarang sekali membela atau mengatakan sesuatu. Semua urusan di rumah ini ia biarkan aku yang mengaturnya. Waktu berlalu, kondisi ayah mertuaku lebih stabil. Kesehatannya memang tidak pulih total, tapi beliau sudah bisa berjalan-jalan, membaca koran, dan merawat pot-pot anggrek di halaman. Rumah kami mulai diisi tawa kembali. Tepat pada saat itu, adik iparku, Adi, mengumumkan akan menikah. Seluruh keluarga sangat bahagia. Kalonnya bernama Ratih, 4 tahun lebih muda dari Adi, seorang gadis yang cekatan dan pandai bicara. Pertama kali bertemu, senyumnya sangat manis. "Mbak Kirana, Mas Adi sudah sering cerita tentang Mbak. Aku senang sekali, nanti kalau sudah jadi menantu di sini, kita bisa bantu-bantu ibu sama-sama ya, Mbak." Aku pun tersenyum. Tentu saja. Namun, entah mengapa, sejak acara lamaran, tatapan matanya padaku terasa aneh. Setiap kali ada yang memujiku,
Dia akan tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Suatu kali saat kami sedang makan, seorang tetangga mampir. Ia melihatku lalu berkata, "Mbak Kirana ini memang pilar utama keluarga ini, ya." Ratih meletakkan sendoknya. "Ah, tidak juga, Tante. Namanya juga keluarga. Saling bantu itu biasa." Kalimatnya terdengar ringan, tapi kemudian ia menambahkan, "Nanti kalau aku sudah di sini, beban Mbak Kirana pasti jadi lebih ringan." Tidak ada yang memperhatikan. Hanya aku yang melihat ibu mertuaku mengangguk pelan. Sejak hari itu, suasana mulai berubah. Ratih sangat rajin ke pasar, memasak, menyapu rumah. Semua dilakukannya dengan cepat. Ibu mertuaku sangat menyukainya. Setiap hari beliau memuji, "Ratih ini pintar sekali, Ratih ini pengertian sekali, Ratih ini memang dididik dengan baik." Aku hanya tersenyum mendengarnya. Wajar saja jika ada anggota keluarga baru, suasana menjadi lebih ceria. Aku tidak pernah berpikir pujian-pujian itu akan menjadi alasan untuk membanding-bandingkan kami berdua. Suatu malam, aku baru pulang kerja dan mendengar suara ibu mertuaku dari dapur. "Kakak iparmu itu kan kerja terus? Mungkin soal urusan rumah tangga, tidak sepandai kamu, Ratih." Ratih tertawa kecil. "Mbak Kirana kan sibuk, Bu. Daripada bayar asisten rumah tangga mahal-mahal, lebih baik ada yang bisa urus rumah." Aku berdiri di ambang pintu, tanganku masih memegang tas, tidak langsung masuk. Beberapa saat kemudian, aku pura-pura berdeham pelan. Keduanya menoleh. "Sudah pulang, Nak?" sapa ibu mertuaku. "Iya, Bu." Makan malam hari itu terasa sangat biasa. Begitu biasa hingga aku menasihati diri sendiri bahwa aku hanya terlalu banyak berpikir. Setelah pernikahan, Ratih resmi tinggal bersama kami. Rumah 3 lantai itu tidak kekurangan kamar. Tapi, di malam pertama, ibu mertuaku berkata, "Kirana, bagaimana kalau kamu dan Bima pindah ke kamar yang lebih kecil di lantai 3? Aku terkejut. "Memangnya kamar kami kenapa, Bu? Kamar kalian kan lebih luas, biar Adi dan Ratih yang pakai supaya lebih leluasa." Aku menatap suamiku. Ia sedang mengambil ikan, kepalanya masih menunduk. Beberapa saat kemudian ia baru berkata, "Bagaimana kalau kita pindah saja, Dek?" Aku mengangguk. "Baiklah. Pindah kamar bukanlah masalah besar. Hanya saja, kamar itu kami renovasi dengan uang kami sendiri. Setiap ubin, setiap lemari, setiap helai gorden, kami pilih berdua." Suatu sore saat sedang membereskan barang, ayah mertuaku datang dengan tongkatnya. Beliau menghela napas. "Kamar kalian itu yang paling bagus di rumah ini." Aku tersenyum. "Dimanapun kan tetap rumah kita, Pak." Beliau hanya menggeleng pelan. Hari-hari berikutnya, masalah-masalah kecil terus bermunculan. Gelas yang baru saja kucuci, dicuci ulang oleh Ratih. Tataan piring di meja makan yang sudah kusiapkan, diubah posisinya. Jika ada tamu, ibu mertuaku selalu memanggil, "Ratih, tolong buatkan teh." Lalu menoleh padaku, "Kirana istirahat saja, sudah seharian kerja." Terdengar seperti perhatian, tapi perlahan-lahan aku sadar bahwa aku sedang disingkirkan dari semua urusan rumah. Bahkan kunci lemari obat ayah mertuaku, ibu berikan pada Ratih untuk dipegang. Satu-satunya tugasku yang tersisa adalah, setiap awal bulan mentransfer 30 juta ke rumah sakit. Malam itu, aku sedang memeriksa tagihan ketika mendengar tawa dari ruang tamu. Adik iparku sedang memamerkan perhiasan pernikahannya. Ibu mertuaku berkata dengan gembira, "Akhirnya rumah kita lengkap juga, ya." Lalu tiba-tiba pandangannya beralih ke tangga, tepat ke tempatku berdiri. Sekilas, tapi cukup bagiku untuk melihat ada perhitungan di matanya. Aku belum sempat mengerti. 5 hari setelah pernikahan, kejadian itu terjadi. Pagi itu, aku pulang lebih awal karena di kantor ada pemadaman listrik. Begitu masuk ke halaman, aku melihat semua pakaianku sudah terlipat rapi di dalam 2 koper. Pintu kamarku terbuka lebar, ibu mertuaku berdiri di tengah rumah, Ratih berdiri di belakangnya. Suamiku sedang dinas keluar kota. Ibu mertuaku menatapku, suaranya tenang seolah sudah dipikirkan matang-matang. "Kamu pindah saja, Nak." Aku meletakkan tasku. "Ibu bilang apa?" Ia menjawab perlahan, "Kamu dan Bima kan belum punya anak, bisa tinggal di mana saja. Rumah ini sudah ramai, Adi dan Ratih butuh ruang lebih. Lagi pula, ibu rasa lebih baik kalian mandiri." Aku melihat sekeliling, tidak ada yang bersuara. Tepat pada saat itu, ponsel di sakuku bergetar. Layarnya menunjukkan nama perawat dari rumah sakit yang menelepon. Aku belum sempat menjawab, ibu mertuaku melangkah maju, meletakkan kunci rumah di atas meja kayu di hadapanku, lalu menambahkan kalimat yang membuat seisi rumah hening seketika. "Soal uang, nanti biar keluarga yang urus, kamu tidak perlu pusing lagi." Ponsel masih bergetar di tanganku. Nama perawat yang menangani bagian ginjal muncul di layar. Aku meliriknya sekilas, lalu mengangkat kepala menatap ibu mertuaku.
Ia masih berdiri tegak di depan pintu. Raut wajahnya tenang seolah baru saja membuat keputusan yang sangat adil dan masuk akal. Di belakangnya, Ratih sedikit menunduk menatap lantai, kedua tangannya saling bertaut. Aku tidak bisa menebak apakah ia merasa bersalah atau sedang menyembunyikan emosi lain. Aku menekan tombol jawab. Dari seberang telepon terdengar suara yang kukenal. Mbak Kirana, maaf menelepon saat ini. Saya hanya mau konfirmasi. Untuk bulan ini pembayarannya masih sesuai jadwal, kan, Mbak? Bagian keuangan kami sedang menyiapkan rekapitulasi. Aku menatap ibu mertuaku sekali lagi. Ia sedang mengamatiku dengan saksama. Aku menjawab sangat pelan. Nanti sore saya telepon lagi ya, Sus. Oh, baik, Mbak. Panggilan berakhir. Ibu mertuaku angkat bicara lebih dulu. Rumah sakit telepon? Iya, Bu. Bulan ini biar keluarga yang urus. Suaranya sangat tegas. Mulai sekarang, kamu tidak perlu pusing lagi. Aku mengangguk. Baik, Bu. Hanya dua kata itu yang membuatnya tampak sedikit terkejut. Mungkin ia sudah menyiapkan banyak kalimat untuk menjelaskan, menganalisis, bahkan untuk menyalahkanku jika aku melawan. Namun, aku hanya menjawab singkat lalu menarik koperku mendekat. Ia menatapku, kamu tidak bertanya kenapa? Aku tersenyum tipis. Kalau ibu sudah memutuskan, pasti sudah dipikirkan baik-baik. Bagus kalau kamu mengerti. Aku membungkuk untuk memegang gagang koper. Tepat saat itu, ayah mertuaku muncul dari halaman belakang dengan tongkatnya. Beliau melihat dua koper itu lalu berhenti. Ada apa ini? Ibu mertuaku menoleh. Kirana dan Bima mau tinggal sendiri. Beliau mengerutkan kening. Kenapa tinggal sendiri? Rumah ini sempit? Beliau memandang berkeliling rumah 3 lantai yang masih memiliki 2 kamar kosong yang belum direnovasi. Sempit di mana? Suasana seketika menjadi tegang. Ratih segera mendekat. Pak Ibu hanya berpikir begini akan lebih nyaman untuk semua. Beliau tidak menjawab Ratih. Beliau menoleh padaku. Kirana, coba bilang sama Bapak. Aku tetap menjaga suaraku agar tetap tenang. Ibu bilang kami harus pindah, Pak. Saya hanya menurut. Beliau menghentakkan tongkatnya ke lantai. Bapak tidak setuju. Itu adalah pertama kalinya. Setelah sekian lama aku melihat ayah mertuaku meninggikan suara. Ibu mertuaku pun tertegun. Bapak ini kenapa? Kamu bilang rumah ini sempit. 3 lantai, 7 kamar. Sempit di mana? Ibu mertuaku langsung menjawab. Orangnya sudah banyak. Beliau tertawa sinis. Banyak sampai harus mengusir menantu sendiri? Atmosfer menjadi sangat tegang. Aku mendekat untuk menopang lengan ayah mertuaku. Pak, saya tinggal di mana saja tidak apa-apa. Beliau menatapku lama. Kirana, kamu serius? Iya, Pak. Beliau menghela napas. Bapak ini sudah tua, tapi belum pikun. Kalimat itu membuat wajah ibu mertuaku sedikit memerah. Maksud Bapak apa? Saya tanya kamu satu hal saja. Tanya saja. Kirana salah apa? Ibu mertuaku terdiam beberapa detik. Tidak ada. Lalu kenapa diusir? Ini urusan perempuan. Beliau tertawa. Urusan perempuan macam apa yang sampai menyeret koper menantu ke tengah halaman? Ratih pelan-pelan menarik lengan ibu mertuaku. Bu, sudah Bu. Tapi ibu mertuaku menepis pelan tangannya. Sudah ibu putuskan. Beliau menoleh padaku. Kirana, tunggu Bima pulang. Aku menggeleng. Saya tidak mau membuatnya serba salah, Pak. Itu yang sejujurnya kupikirkan. Bima selalu berada di antara ibu dan istrinya. Ia menyayangi keduanya, sifatnya yang lembut membuatnya enggan berkonflik. Jika ia pulang sekarang, di hadapan ibunya, adik laki-lakinya, dan adik ipar yang baru menikah, ia pasti akan semakin canggung. Aku tidak mau mendorongnya ke situasi itu. Aku menunduk memberi salam pada ayah mertuaku. Saya pergi dulu, Pak. Beliau menggenggam tanganku erat. Kalau kamu pergi, jangan lupa telepon Bapak. Iya, Pak. Aku menarik koperku ke gerbang. Langkahku sangat pelan. Saat gerbang tertutup di belakangku, aku baru mendengar suara ayah mertuaku berteriak keras di dalam rumah. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi menantu, aku menyewa sebuah apartemen kecil, sekitar 10 menit berkendara dari kantor. Itu adalah unit yang pernah direkomendasikan seorang teman beberapa bulan lalu. Dulu aku hanya melihat-lihat, tidak menyangka hari ini akan membutuhkannya. Pemiliknya menyapaku, "Loh, Mbak jadi sewa di sini?" Aku tersenyum. "Iya, Pak, untuk sementara tinggal sendiri dulu." Pemiliknya tidak bertanya lebih jauh. Sore itu, aku membersihkan unit itu sendiri. 1 tempat tidur, 1 set meja kursi kecil, dapur yang cukup, tidak luas tapi sangat tenang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku duduk menikmati semangkuk mie instan panas tanpa harus mendengar panggilan dari lantai bawah. Ponselku terus menyala. Bima menelepon, aku tidak mengangkatnya. 10 menit kemudian, ia mengirim pesan. "Kamu di mana?" Aku menjawab, "Aku baik-baik saja."
Kasih tahu alamatnya. Beberapa hari kemudian, pesan itu terkirim. Ia tidak membalas lagi. Aku tahu suasana di rumah pasti sedang sangat kacau. Malam harinya, sesuai jadwal bulanan, bagian keuangan rumah sakit mengirimkan tagihan pengobatan ayah mertuaku sebesar 30 juta rupiah, disertai catatan yang biasa, uang muka untuk pengobatan bulan ini. Aku menatap layar ponsel sangat lama. Selama 3 tahun, tidak pernah sekalipun terlambat. Ada bulan di mana perusahaan telat membayar gaji, aku terpaksa menarik uang tabungan. Pernah sekali klien menunggak pembayaran, aku meminjam uang teman untuk beberapa hari agar bisa transfer tepat waktu. Aku selalu berpikir, uang bisa dicari lagi, tapi kesehatan orang tua tidak bisa menunggu. Tapi pagi ini, ibu mertuaku sendiri yang berkata dengan sangat jelas, biar keluarga yang urus. Aku membuka aplikasi mobile banking, lalu menutupnya lagi. Kemudian aku menelepon perawat itu. Mbak Kirana, ini saya. Apa sudah transfer Mbak? Biar saya laporkan ke bagian keuangan. Aku menarik napas perlahan. Mulai bulan ini, keluarga yang akan membayar langsung. Sus, di seberang sana Henning. Oh, baik. Jadi kalau ada tagihan, saya hubungi keluarga ya, Mbak? Iya. Apa ada masalah Mbak? Tidak ada apa-apa kok. Tapi Bapak kan masih dalam perawatan. Saya tahu. Saya kira. Aku tersenyum tipis. Suster lakukan saja sesuai prosedur. Baik Mbak. Saya mengerti. Aku menutup telepon. Hatiku terasa sedikit lebih ringan. Aku tidak pernah berjanji akan membiayai selamanya. Aku hanya melakukannya dengan segenap kemampuanku selama 3 tahun. Dan hari ini, keluarganya sendiri yang mengatakan bahwa mereka tidak lagi membutuhkanku. Aku hanya menghormati pilihan itu. Sekitar jam 8 malam, teleponku berdering lagi. Kali ini nomor adik iparku, Adi. Aku mengangkatnya. Halo, Mbak Kirana? Iya, Di. Mbak marah, ya? Tidak. Aku tidak tahu kalau ibu akan begitu. Pelan-pelan juga nanti semua akan baik-baik saja. Adi ragu-ragu. Mbak. Soal biaya rumah sakit Bapak, aku diam. Ia melanjutkan, ibu bilang mulai sekarang keluarga yang tanggung. Tapi apa? Aku kan baru nikah, Mbak. Masih punya utang biaya resepsi. Suara Adi semakin pelan. Mas Bima juga belum ada uang. Aku menjawab dengan lembut, tadi pagi ibu sudah bilang dengan sangat jelas, Di. Aku tahu, tapi, Adi, dari kecil kamu yang paling mengerti ibu, kan? Ia menghela napas. Iya Mbak, kalau begitu, lakukan saja apa yang ibu mau. Di seberang sana hening. Beberapa saat kemudian, hanya terdengar helaan napas pelan. Mbak, aku minta maaf. Tidak perlu minta maaf, aku menutup telepon. Tepat saat itu, ada yang mengetuk pintu. Aku membukanya. Bima berdiri di depan apartemenku. Bajunya masih berdebu dari lokasi proyek, dahinya berkeringat. Ia menatapku sangat lama sebelum akhirnya berkata, kamu sudah transfer biaya rumah sakit? Aku belum sempat menjawab, ponselnya tiba-tiba berdering. Ia melihat layar, raut wajahnya seketika berubah. Itu panggilan dari rumah sakit. Begitu ia mengangkat telepon, suara petugas keuangan terdengar cukup jelas di ruangan yang sunyi. Selamat malam, dengan Bapak Bima. Kami menghubungi untuk memberitahukan bahwa uang muka pengobatan untuk Bapak belum dibayarkan. Mohon keluarga bisa menyelesaikannya besok agar tidak mengganggu jadwal pengobatan selanjutnya. Bima masih memegang telepon di telinganya. Aku berdiri cukup dekat untuk mendengar setiap kata dari petugas itu. Mohon diselesaikan besok ya, Pak, agar Bapak bisa melanjutkan pengobatan sesuai jadwal. Jika keluarga mengalami kesulitan, bisa datang ke bagian sosial untuk mendapatkan arahan terkait prosedur bantuan. Bima terdiam beberapa detik. Maaf, boleh saya tahu, selama ini siapa yang membayar? Iya Pak, selama 3 tahun ini selalu dibayar langsung oleh Ibu Kirana. Bulan ini kami belum menerima pembayaran, makanya kami menghubungi keluarga. Bima menoleh menatapku, tatapannya bukan menyalahkan, melainkan penuh keterkejutan. Mungkin baru saat inilah ia tahu bahwa semua biaya rumah sakit ditransfer langsung dari rekeningku. Aku tidak pernah menceritakan detailnya, juga tidak pernah menunjukkan bukti transfer. Bagiku, itu adalah hal yang kulakukan secara sukarela, tidak perlu dijadikan cerita untuk diungkit-ungkit. Ia berkata pelan ke telepon, terima kasih, Bu. Saya akan bicarakan dengan keluarga. Panggilan berakhir. Di dalam apartemen kecil itu hanya terdengar suara kipas angin berputar. Bima meletakkan ponselnya di meja dan duduk terdiam sangat lama. Akhirnya ia bersuara, kamu benar-benar berhenti? Aku menuangkan 2 gelas air, 1 untuknya. Aku hanya melakukan apa yang ibu katakan. Ia sedikit mengerutkan kening. Ibu kan bilang begitu karena sedang emosi. Aku tidak melihat ibu emosi. Maksud Mas, aku memotongnya dengan suara tenang. Bima, ibu bilang keluarga bisa mengurus sendiri.
Aku percaya pada ibu. Ia memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Mas baru pulang. Bapak sama ibu sedang bertengkar. Bapak bagaimana? Bapak marah sekali, sampai tidak mau makan. Aku menghela napas pelan. Orang pertama yang kupikirkan setelah meninggalkan rumah itu tetaplah ayah mertuaku. Beliau tidak pernah berkata kasar padaku. Selama 3 tahun, setiap kali aku membawakan buah ke rumah sakit, beliau selalu bilang, jangan beli lagi, mahal. Tapi setiap kali pula, beliau diam-diam akan membelah separuh apel untukku. Orang tua yang menyayangi anak cucunya seringkali tidak pandai merangkai kata-kata indah. Mereka hanya membelah apel atau diam-diam meletakkan bagian ikan yang paling enak ke piringmu. Hanya itu. Bima menatapku. Dek, Mas mohon. Aku tahu apa yang akan ia katakan. Mas mau aku transfer lagi? Ia menunduk. Mas belum ada uang. Kalian punya uang dari pernikahan Adi. Itu uang yang Bapak dan Ibu tabung bertahun-tahun. Tetap saja uang. Ia tidak menjawab. Aku juga tidak ingin memojokkannya. Sebenarnya aku mengerti. Bima bekerja keras, gajinya tidak kecil. Tapi selama 3 tahun ini, setiap bulan ia memberikan hampir seluruh gajinya pada ibunya. Ia hanya menyisakan sedikit untuk keperluan pribadi. Ia selalu berpikir ibunya akan mengelola semuanya dengan baik. Aku tidak pernah bertanya karena biaya rumah sakit sudah kutanggung. Biaya hidup kami berdua juga sebagian besar dari penghasilanku. Sekarang, saat semua masalah datang bersamaan, ia baru sadar bahwa ia hampir tidak punya dana darurat sama sekali. Aku bertanya pelan, uang Mas sisa berapa? Ia tersenyum getir. Sekitar 6 juta. Lalu tabungan yang dipegang ibu? Kalau mau ambil, harus bicara dulu sama ibu. Aku terdiam. Di beberapa keluarga, uang adalah topik yang sangat sensitif. Setiap orang merasa sedang berkorban untuk keluarga, hingga saat dibutuhkan, baru sadar semuanya ada di tangan satu orang. Bima mengangkat kepala. Mas minta maaf. Minta maaf untuk apa? Karena sudah membiarkanmu sendirian terlalu lama. Aku menatap pria di hadapanku. 7 tahun menjadi suami istri. Ia tidak pernah selingkuh, tidak pernah meninggikan suara, juga tidak pernah membiarkanku kekurangan. Satu-satunya yang kurang darinya adalah keberanian untuk berdiri di antara orang-orang yang ia sayangi dan mengatakan apa yang benar. Aku menjawab pelan. Saat aku menarik koper keluar rumah, Mas tidak ada di sana. Mas tahu. Kalau hari itu Mas ada, apa yang akan Mas lakukan? Bima membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Lama sekali, baru ia berkata, Mas, juga belum tahu. Jawaban itu membuatku lebih sedih daripada keheningan. Setidaknya ia tidak berbohong. Malam itu, Bima tidak pulang ke rumah ibunya. Ia tidur di sofa panjang di apartemenku. Pagi-pagi sekali, ponselnya terus berdering. Ibunya menelepon. Ia menatap layar lama, lalu mengangkatnya. Halo, Bu. Suara ibu mertuaku terdengar cukup keras. Kamu di mana? Di luar, Bu. Pulang sekarang. Ada apa, Bu? Bapakmu tidak mau ke rumah sakit. Bima langsung duduk tegak. Kenapa? Dia bilang, kalau Kirana diusir, dia juga tidak mau berobat lagi. Aku sedang membuat kopi di dapur. Mendengar itu, tanganku berhenti bergerak. Bima berdiri. Aku pulang sekarang. Ia menoleh padaku. Dek, aku tersenyum. Mas pulang saja, kamu ikut, ya? Tidak. Ia hendak mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk pelan. Pintu tertutup, apartemen kembali sunyi. Aku membuka laptop untuk bekerja dari jarak jauh. Mendekati jam 10, teleponku bergetar lagi. Kali ini nomor ayah mertuaku. Aku segera mengangkat. Halo Pak, suara beliau sedikit lelah. Kirana? Iya Pak. Kamu sehat? Sehat Pak. Beliau tertawa kecil. Bapak belum sehat, Bapak harus ke rumah sakit sesuai jadwal. Bapak lagi duduk di halaman. Jangan terlalu lama di bawah matahari, Pak. Bapak kangen kamu. Aku menggigit bibir. Pak, beliau berkata perlahan, Bapak tidak bisa menahanmu. Jangan berpikir begitu, Pak. Kamu marah sama Bapak? Saya tidak pernah marah sama Bapak. Di seberang sana hening. Beberapa saat kemudian, beliau bertanya, sudah sarapan? Aku tertawa kecil. Sudah, Pak. Makan apa? Mie pakai telur. Sedikit sekali. Besok makan yang banyak ya. Beliau pun tertawa. Itu adalah percakapan biasa seperti hari-hari lainnya. Tapi kami berdua sama-sama menghindari topik biaya rumah sakit. Mungkin beliau sudah menebak, atau mungkin beliau tidak ingin membuatku canggung. Sebelum menutup telepon, beliau hanya berkata satu kalimat. Ibumu pegang kunci lemari kayu di ruang tamu. Kalau nanti kamu perlu ambil barang, pulang saja. Aku berhenti sejenak. Barang apa, Pak? Ada beberapa barangmu. Baik, Pak. Beliau menutup telepon. Aku teringat lemari kayu tua di ruang tamu. Di sana ayah mertuaku biasa menyimpan dokumen dan beberapa album foto.
Beliau bilang ada barangku di sana. Barang apa? Siang harinya, saat aku sedang rapat online, Adi menelepon. Suaranya terdengar sangat lelah. Mbak, ada apa Di? Ibu sama bapak bertengkar dari pagi. Mas Bima sudah pulang? Sudah, barusan. Bagaimana situasinya? Adi menghela napas. Bapak tidak mau makan. Dokter bilang apa? Sore ini harus masuk rumah sakit. Aku terdiam. Adi melanjutkan, Mbak, aku boleh minta tolong satu hal? Katakan saja, kalau keluarga belum dapat uang, Mbak bisa pinjamkan? Aku tidak langsung menjawab. Di seberang sana juga hening. Beberapa saat kemudian aku baru bertanya, kamu mau pinjam berapa? 30 juta. Kapan dikembalikan? Aku belum tahu. Adi, 3 tahun lalu saat aku bilang akan menanggung biaya Bapak, aku tidak pernah menyebut itu pinjaman. Suara Adi tercekat. Aku tahu Mbak, waktu Ibu bilang Mbak tidak perlu pusing lagi, aku ada di sana. Aku tidak mengatakan apa-apa. Di seberang sana hanya terdengar napas berat. Aku berkata pelan, aku tidak menyalahkanmu, Di. Tapi hari ini, aku juga tidak bisa berpura-pura seolah tidak ada apa-apa. Adi terdiam. Aku mengerti, Mbak. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponselku. Di luar jendela, hujan tiba-tiba turun sangat deras. Hujan di bulan Juli selalu datang tiba-tiba. Tepat saat itu, ada notifikasi pesan baru. Pengirimnya adalah Ratih. Ini pertama kalinya sejak aku pindah, ia menghubungiku. Pesan itu hanya satu baris. Mbak, bisa kita ketemu sebentar? Ada hal penting yang mau aku sampaikan, terkait keputusan Ibu. Aku menatap pesan dari Ratih cukup lama. Hanya satu kalimat singkat, tapi pilihan katanya membuatku curiga. Ia tidak menulis ingin meminta maaf, tidak menyinggung soal biaya rumah sakit, juga tidak memintaku kembali. Satu-satunya yang disebut adalah keputusan Ibu. Aku membalas setelah beberapa menit. Di mana? Balasan datang nyaris seketika. Kafe dekat Taman Suropati, jam 3 sore bisa, Mbak? Bisa. Tepat jam 3, aku tiba. Kafe itu cukup tenang, kebanyakan pengunjungnya adalah orang-orang tua yang minum teh dan bermain catur. Ratih sudah duduk di meja dekat jendela kaca. Hari ini ia mengenakan pakaian yang sangat sederhana, berbeda dari penampilannya yang biasanya rapi. Wajahnya sedikit pucat, matanya bengkak seperti kurang tidur. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. Selamat sore Mbak. Aku mengangguk, duduklah. Kami memesan minuman, tidak ada yang langsung bicara. Ratih terus memutar-mutar sendok di dalam gelas es lemon tehnya. Beberapa saat kemudian, ia baru mengangkat kepala. Mbak masih marah sama aku? Sejak hari itu, aku belum punya waktu untuk marah pada siapapun. Ia tersenyum getir. Aku tahu Mbak pasti menyalahkanku. Kenapa kamu mengajakku bertemu? Ratih menarik napas dalam-dalam. Aku mau jujur. Aku tidak bersuara. Ia melanjutkan, waktu Ibu menyuruh Mbak pergi, aku sudah tahu sebelumnya. Aku menatap lurus ke arahnya. Tahu sejak kapan? Sekitar 2 hari sebelumnya. Kamu menasihati Ibu? Ratih menunduk. Sudah. Lalu? Ibu bilang ini urusan keluarga. Aku menantu baru jadi jangan ikut campur. Aku masih diam. Ratih menggenggam kedua tangannya erat. Mbak, aku tidak menyangka Ibu akan melakukannya secepat itu. Kenapa Ibu ingin aku pergi? Ratih ragu-ragu. Kalau aku bilang, Mbak jangan pikir aku menyalahkan siapa-siapa, ya? Katakan saja. Setelah hening yang cukup lama, ia baru bersuara. Ibu pikir, Mbak tidak akan tega meninggalkan Bapak. Aku sedikit mengerutkan kening. Maksudmu? Ibu bilang, Mbak itu paling sayang sama Bapak. Jadi, meskipun Mbak pindah, Mbak akan tetap membayar biaya rumah sakit seperti biasa. Aku tidak menjawab. Ia melanjutkan, Ibu juga bilang, perempuan yang sudah menikah, semarah apapun tidak akan bisa meninggalkan keluarga suaminya. Aku memandang keluar jendela. Dedaunan pohon trembesi bergoyang ditiup angin. Ternyata semua ini bukan karena emosi sesaat, melainkan sebuah perhitungan. Aku bertanya perlahan, jadi tujuannya apa? Ratih menggigit bibir. Ibu mau kamar yang lebih besar untuk kami. Hanya itu? Ia menggeleng. Ibu juga bilang, Mbak dan Mas Bima kan belum punya anak, jadi tinggal di mana saja bisa. Ada lagi? Ratih terdiam. Aku tahu masih ada yang belum ia katakan. Beberapa saat kemudian, ia berbisik. Ibu bilang, kalau Mbak pindah, nanti pembagian rumah ini akan lebih mudah. Aku mengangkat kepala. Pembagian? Iya, nanti rumah ini akan diwariskan untuk Mas Bima dan Mas Adi. Tapi kalau Mbak sudah lama tinggal di luar, semua orang akan terbiasa, jadi pengaturannya akan lebih mudah. Aku tersenyum tipis. Aku sendiri tidak tahu apakah aku sedang sedih atau merasa semuanya begitu ironis. 3 tahun, setiap bulan 30 juta, totalnya lebih dari 1 miliar rupiah. Aku tidak pernah memikirkan rumah itu. Ternyata ada orang yang berpikir aku bertahan hanya karena rumah.
Ratih melihat ekspresiku dan buru-buru berkata, "Mbak, sumpah, aku tidak pernah mau mengusir Mbak. Kenapa waktu itu kamu diam saja?" Aku. Ia berdiri tepat di belakang ibu. Aku takut. Takut apa? Baru 5 hari menikah. Suaranya mengecil. Kalau aku membantah ibu, nanti seisi rumah bilang aku tidak sopan. Aku tidak menyalahkannya. Seorang gadis yang baru 5 hari menjadi menantu, waktu yang terlalu singkat untuk berani melawan ibu mertua. Kami duduk beberapa menit lagi. Tiba-tiba Ratih mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. "Mbak, lihat ini." Aku membukanya. Di dalamnya ada fotokopian sebuah buku tabungan. Nama pemilik rekeningnya adalah ibu mertuaku. Saldonya lebih dari 1,5 miliar rupiah. Aku sedikit terkejut. "Kamu dapat dari mana?" "Ibu titip padaku untuk disimpan." "Kenapa kamu tunjukkan padaku?" Ratih menunduk. "Supaya Mbak tahu, keluarga kita tidak benar-benar kehabisan uang." Aku melihat kembali angka 1,5 miliar. Cukup untuk membayar biaya rumah sakit untuk waktu yang sangat lama. Ratih melanjutkan, "Ibu bilang uang ini untuk nanti." "Nanti itu kapan?" Ibu tidak bilang. Lalu waktu Adi meneleponku untuk pinjam uang, aku tidak tahu. Aku melipat kembali kertas itu dan mendorongnya ke arah Ratih. "Simpanlah." "Mbak tidak mau pegang?" "Aku tidak mau tahu lagi." Aku tersenyum. "Uang ibu, hak ibu untuk menyimpannya. Tapi aku hanya perlu tahu satu hal." "Apa itu?" "Hari di mana ibu bilang keluarga bisa mengurus sendiri." "Oh ya?" Maka aku percaya pada kata-kata ibu. Ratih menatapku sangat lama. Mungkin ia menungguku marah atau menyalahkannya. Tapi aku hanya dengan tenang menghabiskan minumanku. Tepat saat itu, ponsel Ratih berdering. Ia melihat layar dan wajahnya pucat. "Ibu menelepon." "Angkat saja." Begitu ia menjawab, suara ibu mertuaku langsung terdengar. "Kamu di mana?" "Di luar sebentar, Bu." "Sama siapa?" Ratih menatapku. "Ibu tanya sama siapa?" "Sama Mbak Kirana." Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu ibu mertuaku berkata cepat, "Pulang sekarang." "Bu." "Pulang." Telepon ditutup. Ratih tampak bingung. "Maaf ya Mbak." "Tidak apa-apa. Pulanglah." "Iya." Ia baru saja berdiri, lalu berbalik lagi. "Mbak. Bapak kangen sekali sama Mbak." Aku hanya mengangguk pelan. Sore menjelang malam itu, aku baru tiba di apartemen dan melihat Bima sedang duduk di depan pintu. Ia bersandar di dinding, matanya merah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. Melihatku datang, ia berdiri. "Dari mana saja?" "Dari luar. Mas cari dari tadi sore." Aku membuka pintu. "Masuklah." Ia masuk. Apartemen itu masih rapi seperti tadi pagi. Bima melihat sekeliling lalu bertanya, "Sudah terbiasa di sini?" "Lumayan." Ia duduk di kursi. Kedua tangannya saling bertaut erat. Beberapa saat kemudian ia baru berkata, "Bapak masuk rumah sakit." Aku berhenti sejenak. "Kenapa?" "Hari ini Bapak tidak makan 2 kali." "Dokter bilang apa?" "Tekanan darahnya turun." Aku terdiam. "Sekarang sudah stabil?" "Sudah lebih baik." Aku menghela napas lega. Bima menatapku. "Waktu dokter minta uang muka." Ia berhenti. "Ibu tidak mau kasih uang?" "Tidak." "Lalu siapa yang bayar?" "Mas." "Dari mana?" Ia tersenyum sedih. "Pinjam teman." Aku menatapnya. "Dapat pinjaman berapa?" 30 juta. "Kapan harus dikembalikan?" "Bulan depan." Aku tiba-tiba teringat buku tabungan 1,5 miliar yang kulihat tadi siang. Sementara anak laki-lakinya harus meminjam uang teman untuk biaya pengobatan ayahnya. Perasaan yang sulit digambarkan menyelinap di hatiku. Bima mengeluarkan sebuah kunci kecil dari sakunya. "Ini dari Bapak." "Kunci apa?" "Lemari kayu." Aku langsung teringat telepon dari ayah mertuaku tadi pagi. Ia melanjutkan, "Bapak bilang, kamu yang harus membukanya." "Kenapa?" "Bapak bilang, di dalamnya ada sesuatu yang harus kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri." Aku mengambil kunci itu, kunci kuningan tua yang warnanya sudah kusam dimakan waktu. Bima menatapku. "Besok, kamu mau ke rumah sakit bareng Mas?" Aku belum sempat menjawab, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Adi. Bima mengaktifkan mode pengeras suara. Suara Adi yang panik terdengar. "Mas Bima, cepat ke rumah sakit. Ibu baru saja buka lemari kayu Bapak buat cari dokumen, terus ketemu satu map atas nama Mbak Kirana di laci bawah. Ibu ngotot mau bawa pulang map itu sebelum Bapak sadar." Bima menggenggam ponselnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku pun terdiam selama beberapa detik. Sebuah map atas namaku di dalam lemari kayu yang kuncinya selalu dipegang sendiri oleh ayah mertuaku. Selama 3 tahun tinggal di rumah itu, aku tidak pernah membuka lemari itu untuk mengambil apapun. Bahkan saat ayah mertuaku memintaku mengambilkan buku rekam medisnya, beliau akan membuka lemarinya sendiri baru menyerahkannya padaku. "Kenapa ada map atas namaku di sana?" Bima langsung bertanya, "Adi,
Ibu di mana sekarang? Di kamar rawat Bapak. Bapak sudah tahu? Bapak baru tidur setelah diberi obat. Ibu mau bawa pulang map itu mumpung Bapak tidur. Tahan Ibu. Mas segera ke sana. Panggilan berakhir. Bima menatapku. Ikut Mas. Aku tidak langsung menjawab. Pikiranku masih dipenuhi kata-kata ayah mertuaku tadi pagi. Di dalamnya ada beberapa barangmu. Ternyata beliau sudah tahu. Beliau tahu bahkan sebelum aku meninggalkan rumah, mungkin beliau tahu lebih banyak dari yang kukira. Aku mengambil kunci kuningan itu dari meja, memasukkannya ke dalam tas, lalu berkata, ayo. Rumah sakit sekitar jam 8 malam masih terang benderang. Bau desinfektan yang khas membuatku teringat 3 tahun terakhir. Setidaknya 4 kali sebulan aku datang ke sini, sampai akrab dengan satpam, petugas parkir, hingga para perawat. Begitu turun dari mobil, perawat yang tempo hari meneleponku langsung mengenaliku. Mbak Kirana. Aku tersenyum. Bapak saya bagaimana, Sus? Bapak baru saja tidur. Hari ini beliau lebih lelah dari biasanya. Ia ragu sejenak, lalu berbisik. Bapak menanyakan Mbak terus. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Sus. Bima yang berjalan di sampingku mendengar semuanya tapi tidak berkata apa-apa. Sampai di depan pintu kamar rawat, kami sudah mendengar suara ibu mertuaku. Biar ibu bawa pulang dulu, besok kita bicarakan. Adi menjawab dengan canggung, Bu, lebih baik kita tunggu Bapak sadar. Tunggu apa lagi? Tapi itu kan, aku masuk tepat pada saat itu. Ibu mertuaku menoleh. Ia tertegun selama beberapa detik. Mungkin ia tidak menyangka aku akan muncul secepat ini. Di tangannya ada sebuah map coklat yang sudah usang. Aku langsung mengenalinya sebagai jenis map untuk dokumen rumah sakit zaman dulu. Ia menatapku, lalu memeluk map itu erat-erat di dadanya. Kamu kesini mau apa? Aku menjaga suaraku tetap tenang. Saya dengar di dalam ada dokumen saya, Bu. Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, boleh saya lihat? Ini dokumen keluarga. Tapi Adi bilang map itu atas nama saya. Suasana menjadi tegang. Adi berdiri di tengah, menatap bergantian antara ibunya dan aku. Rati juga baru saja datang, wajahnya memerah karena terburu-buru. Ibu mertuaku menatap menantu bungsunya. Siapa yang panggil mereka? Tidak ada yang menjawab. Tepat pada saat itu, suara serak terdengar dari tempat tidur. Berikan pada Kirana. Ayah mertuaku sudah sadar. Beliau mencoba duduk. Bima segera berlari membantunya. Pak, tiduran saja. Beliau menggeleng. Berikan map itu pada Kirana. Ibu mertuaku menoleh. Bapak baru sadar, jangan banyak bicara. Aku bilang berikan. Ibu mertuaku masih berdiri mematung. Mata mereka berdua saling bertatapan lama. Aku belum pernah melihat ayah mertuaku setegas ini. Beliau yang biasanya lembut, seumur hidupnya hampir tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Tapi tatapan matanya saat ini membuat seisi ruangan hening. Akhirnya, ibu mertuaku meletakkan map itu dengan kasar di meja samping tempat tidur. Mau lihat, lihat saja. Aku melangkah maju dan membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang dijepit rapi. Lembar pertama adalah fotokopi semua tagihan rumah sakit selama 3 tahun. Setiap tagihan disertai bukti transfer, nama pembayarnya adalah aku. Aku sedikit terkejut. Aku tidak pernah menyimpannya. Mungkin rumah sakit mencetaknya kembali atas permintaan ayah mertuaku. Lembar kedua adalah rekapitulasi total biaya. Rp1.440.000. Angka itu tertulis sangat jelas. Bima yang berdiri di belakangku menarik napas pelan. Adi juga membelalakan matanya. Mungkin baru hari ini mereka tahu jumlah sebenarnya. Aku membuka lembar berikutnya. Kali ini selembar kertas tulisan tangan. Tulisan ayah mertuaku. Goresannya bergetar, tapi rapi. Jika suatu hari nanti Kirana tidak lagi tinggal di rumah ini, siapapun yang memegang surat ini harus memberikannya padanya. Ini adalah bukti dari semua yang telah ia lakukan untuk keluarga ini. Dia tidak pernah meminta apapun, jadi Bapak yang menyimpankannya. Aku terdiam. Mataku tiba-tiba terasa panas. Ayah mertuaku menatapku. Bapak takut kamu dirugikan. Aku segera menggenggam tangannya. Pak, saya tidak butuh ini. Beliau menggeleng pelan. Kamu butuh, suaranya lemah tapi sangat jelas. Orang baik juga harus menyimpan bukti kebaikannya. Di dalam ruangan, tidak ada lagi yang bicara. Bahkan ibu mertuaku pun menunduk. Aku terus membuka. Di bagian paling belakang map, ada sebuah amplop kecil. Di luarnya hanya tertulis 2 kata, untuk Kirana. Aku menatap ayah mertuaku. Beliau mengangguk pelan. Bukalah. Di dalamnya ada sebuah kartu ATM beserta secari kertas berisi nomor PIN. Aku terkejut. Ini apa, Pak? Beliau tersenyum. Uang Bapak. Ibu mertuaku langsung bersuara. Bapak mana punya uang? Beliau menoleh pada istrinya. Saya punya. Dari mana?
Saya jual tanah warisan kakekmu. Seluruh ruangan terhenyak. Bima menatap ayahnya. Bapak jual tanah? Kenapa kami tidak tahu? Saya simpan di bank. Wajah ibu mertuaku pucat pasi. Bapak sembunyikan dari saya? Beliau tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian baru berkata pelan, saya takut. Takut apa? Takut habis dipakai. Suasana menjadi sangat berat. Ibu mertuaku mundur selangkah. Aku belum pernah melihatnya segugup ini. Beliau menoleh padaku. Bapak tadinya mau kasih ini setelah sehat. Kamu pegang ya. Aku menggeleng. Saya tidak bisa terima, Pak. Beliau tersenyum lembut. Dengarkan, Bapak. Saya bantu Bapak bukan untuk dibalas, Pak. Beliau menggenggam tanganku. Bapak tahu. Justru karena itu, kamu harus terima. Beliau menghela napas. Bapak sudah tua, Nak. Kalau nanti Bapak kenapa-kenapa, aku tercekat. Bima yang berdiri di samping juga memalingkan wajah. Tepat saat itu, dokter jaga masuk. Wah, keluarganya kumpul semua ya. Semua orang segera menyingkir. Dokter memeriksa rekam medis lalu berkata, kondisi Bapak sementara stabil, tapi mulai bulan depan kita harus ganti regimen pengobatannya. Ibu mertuaku buru-buru bertanya, apa lebih parah, Dok? Bukan lebih parah, Bu, tapi obat yang baru lebih efektif. Hanya saja biayanya akan lebih tinggi. Seluruh ruangan hening. Dokter melihat catatan. Perkiraannya sekitar 55 juta per bulan. Angka itu seperti batu yang dilemparkan ke permukaan air yang sudah beriak. Bima menunduk. Adi berdiri terpaku. Ibu mertuaku tanpa sadar meremas ujung bajunya. Dokter menjelaskan beberapa hal lagi lalu pergi. Pintu baru saja tertutup, tidak ada yang bersuara. Lama sekali, baru ibu mertuaku menoleh padaku. Tatapannya tidak lagi sekaku sebelumnya, tapi aku juga tidak lagi melihat kelembutan yang dulu pernah ada. Itu adalah tatapan seseorang yang baru saja menyadari semua perhitungannya meleset dari kenyataan. Tepat saat itu, ponsel di saku ibu mertuaku berdering. Ia melihat layar dan wajahnya berubah. Panggilan dari bank. Baru beberapa detik ia menjawab, suara di seberang sana membuatnya terkejut. Selamat sore Ibu, kami menelepon untuk mengonfirmasi permintaan pemblokiran sementara buku tabungan atas nama Bapak, sesuai dengan surat kuasa yang beliau buat tahun lalu. Pihak yang diberi kuasa bersama harus hadir di bank besok pagi untuk menyelesaikan prosedur. Apakah Ibu sudah mengetahui informasinya? Ibu mertuaku memegang telepon dengan tangan gemetar. Suara petugas bank masih terdengar jelas di ruangan yang sunyi itu. Sesuai arsip kami, Bapak telah membuat surat kuasa bersama sejak tahun lalu. Jika ada perubahan atau pembatalan, semua pihak terkait harus hadir. Mohon konfirmasi waktu kedatangannya besok pagi, Bu. Ibu mertuaku mencoba tetap tenang. Kuasa bersama dengan siapa? Mohon maaf, Bu. Sesuai peraturan kerahasiaan, kami hanya bisa membicarakannya langsung dengan pihak yang namanya tercantum dalam dokumen. Panggilan berakhir. Ia menurunkan ponselnya perlahan. Semua orang menatap ayah mertuaku. Beliau hanya menutup mata sejenak, lalu membukanya perlahan. Pandangannya berhenti di wajahku. Aku belum sempat bertanya. Ibu mertuaku sudah bersuara lebih dulu. Bapak melakukan apa di belakang saya? Suaranya tidak lagi setajam tadi, lebih banyak berisi kebingungan. Ayah mertuaku menatap istrinya. Saya melakukan apa yang perlu dilakukan. Bapak buat surat kuasa bersama dengan siapa? Beliau tidak langsung menjawab. Bima mendekat, Pak. Ayah mertuaku menoleh pada anak sulungnya. Buka amplop paling bawah di map itu. Aku melihat kembali map di tanganku. Benar saja. Di bagian paling dasar ada sebuah amplop kuning yang lebih kecil. Tadi karena terburu-buru aku tidak menyadarinya. Bima mengambilnya dan menyerahkannya padaku. Kamu buka, Dek. Aku membuka segel kertasnya dengan hati-hati. Di dalamnya ada salinan surat kuasa yang sudah dilegalisir. Di baris pertama tertulis sangat jelas. Penerima kuasa bersama pengelolaan rekening tabungan, Kirana Anindita. Aku terpaku, namaku, benar-benar namaku. Bima juga menunduk membacanya. Adi yang berdiri di belakang ikut melihat. Ratih menutup mulutnya dengan tangan. Hanya ibu mertuaku yang masih berdiri mematung. Ia menatap lekat-lekat kertas itu seolah tidak percaya. Aku segera mengangkat kepala. Pak, kenapa saya? Ayah mertuaku tersenyum sangat lembut, karena Bapak percaya. Aku menggeleng. Saya tidak pernah tahu soal ini. Bapak belum sempat bilang. Ibu mertuaku melangkah maju. Bapak lebih percaya dia daripada istri Bapak sendiri? Suaranya tercekat. Saya hidup dengan Bapak lebih dari 40 tahun. Ayah mertuaku menghela napas. Saya percaya kamu. Lalu kenapa melakukan ini? Saya takut. Untuk kedua kalinya malam itu, beliau menyebut kata takut. Bima duduk di tepi ranjang. Bapak takut apa? Beliau menatap kami satu persatu, lalu berkata perlahan.
Saya takut, nanti kalau saya sudah tidak ada, kalian bertengkar karena uang. Tidak ada yang memotong. Beliau melanjutkan dengan sangat pelan. Bapak jual tanah karena berpikir biaya pengobatan akan semakin besar. Bapak tidak mau ada yang sampai berutang, juga tidak mau Kirana menanggung selamanya. Beliau menoleh padaku. Kamu sudah cukup berkorban. Mataku memanas. Aku menggenggam tangannya. Pak, saya benar-benar tidak pernah memikirkan soal uang. Beliau mengangguk. Bapak tahu. Justru karena itu, Bapak tidak bisa membiarkanmu dirugikan. Beliau tersenyum lembut. Kalau Bapak serahkan pada yang lain, Bapak tidak tenang. Ibu mertuaku tertawa kecil, tawa yang sangat getir. Maksud Bapak, saya akan menghabiskannya? Beliau menatap istrinya, kamu itu suka khawatir berlebihan. Saya khawatir untuk keluarga, benar. Lalu saya salah di mana? Beliau tidak langsung menjawab. Lama sekali, baru berkata, kamu khawatir, tapi lupa melihat siapa yang tulus. Ruangan itu hening seketika. Kalimat itu sangat ringan, tapi terasa lebih berat dari semua omelan. Malam itu, dokter meminta hanya satu orang yang menjaga. Bima yang tinggal. Aku hendak pulang. Tapi ayah mertuaku memanggil. Kirana. Iya, Pak. Besok ke bank, ya? Aku berhenti. Saya tidak mau, Pak. Beliau tersenyum. Dengarkan Bapak, rekening itu milik Bapak. Benar. Saya tidak punya hak. Beliau menggeleng. Bapak sudah berikan. Aku belum sempat menjawab, ibu mertuaku tiba-tiba bersuara. Besok, saya juga ikut. Semua orang menatapnya. Ia duduk di kursi dekat jendela, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Saya ingin tahu, apa saja yang Bapak sembunyikan dari saya. Keesokan paginya, aku datang ke bank sesuai waktu yang ditentukan. Ayah mertuaku, ibu mertuaku, Bima, dan aku. Adi izin kerja untuk ikut. Ratih menggantikan menjaga di rumah sakit. Manajer cabang bank menyambut kami secara pribadi. Pria berusia sekitar 50-an itu langsung berdiri dan menjabat tangan ayah mertuaku. Wah, Bapak sudah lebih sehat ya? Ayah mertuaku tersenyum. Sudah lebih baik. Setelah beberapa prosedur verifikasi, manajer itu mengeluarkan sebuah map yang cukup tebal. Ia menatapku. Mbak Kirana, sebelumnya Pak, meminta kami untuk merahasiakan hal ini. Aku mengangguk. Saya mengerti Pak. Ia membuka lembar demi lembar. Rekening ini dibuka 10 bulan yang lalu. Total saldo saat ini adalah 2,3 miliar rupiah, termasuk hasil penjualan tanah dan bunga. Aku sedikit terkejut, angkanya lebih besar dari yang Ratih perlihatkan. Ia melanjutkan, sesuai surat kuasa Pak, tetap pemilik rekening utama. Mbak Kirana hanya memiliki hak untuk ikut menandatangani jika Bapak dalam kondisi tidak mampu melakukan transaksi, atau dalam keadaan darurat terkait pengobatan. Aku merasa lega. Ini sama sekali berbeda dari yang dipikirkan semua orang. Ayah mertuaku tidak memberiku uang. Beliau hanya ingin ada orang lain yang memastikan uang itu digunakan sesuai tujuannya. Aku menoleh. Ibu mertuaku juga sedang mendengarkan dengan saksama. Manajer itu berkata lagi, Bapak juga menitipkan sebuah surat. Beliau berpesan agar surat ini dibacakan saat seluruh keluarga hadir. Ia mengeluarkan sebuah amplop tersegel dari map. Ayah mertuaku tersenyum, bacakan saja sekarang. Manajer itu menyerahkannya padaku. Mbak adalah pihak yang ditunjuk oleh Bapak. Aku ragu, biar Bapak saja yang baca. Ayah mertuaku menggeleng, kamu yang baca. Aku membuka amplop itu, surat itu hanya 2 halaman, tulisan tangan yang kukenal. Sejak Bapak tahu Bapak sakit, Bapak selalu memikirkan saat di mana keluarga harus berhadapan dengan masalah uang. Bapak tahu uang bisa dengan mudah membuat orang salah paham. Bapak juga tahu, yang paling banyak dirugikan adalah Kirana. Bapak menyimpan uang ini bukan untuk membagi warisan, apalagi untuk pilih kasih. Bapak hanya ingin memastikan bahwa uang yang Bapak tinggalkan akan digunakan untuk pengobatan dan merawat keluarga, bukan habis karena keputusan-keputusan yang gegabah. Aku berhenti membaca, bukan karena lelah, tapi karena suaraku tercekat. Ruang rapat bank itu hening. Aku menarik napas, lalu membaca lagi. Jika nanti Bapak sehat, Bapak akan mengurus semuanya sendiri. Jika Bapak sudah tiada, Kirana, tolong gantikan Bapak untuk memegang janji ini. Jangan biarkan ada yang merasa berutang budi. Jangan biarkan orang baik dirugikan karena diam. Keluarga yang masih bisa duduk bersama adalah hal yang paling berharga. Aku melipat surat itu. Tidak ada yang bicara. Bima menunduk sangat lama, mata Adi memerah. Bahkan ibu mertuaku pun diam-diam memalingkan wajah ke jendela. Di perjalanan pulang, mobil baru saja berhenti di depan gerbang rumah sakit ketika ponsel Bima berdering terus-menerus. Ternyata dari Ratih. Begitu Bima menjawab, raut wajahnya langsung berubah. Kamu bilang apa? Dari seberang telepon terdengar suara Ratih yang panik. Mas, cepat naik ke atas.
Ada keluarga pasien lain yang tidak sengaja mengambil map Bapak. Di dalamnya ada surat asli dan beberapa dokumen penting yang Bapak simpan selama ini. Mereka sedang menuju loket administrasi. Aku dan Bima hampir bersamaan berlari ke arah lift. Adi berlari di depan membuka jalan. Ibu mertuaku masih terpaku beberapa detik sebelum bergegas mengikuti. Ayah mertuaku dibantu oleh staf bank untuk kembali ke rumah sakit dengan mobil terpisah. Sepanjang jalan, di kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Dokumen apa yang sampai harus disembunyikan oleh ayah mertuaku selama bertahun-tahun? Surat yang tadi kami baca jelas hanya salinan. Mobil baru berhenti. Rati sudah berlari dari lobi. Wajahnya pucat pasi. Mas, Mbak, cepat. Bima bertanya cepat. Orangnya di mana? Masih di area administrasi. Keluarga pasien kamar sebelah. Perawat tidak sengaja salah kasih map karena sampulnya sama. Kami segera mengikuti Ratih ke lantai 4. Di loket pendaftaran, seorang pria parubaya sedang memegang map coklat itu. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah usang, penampilannya sederhana. Di sampingnya ada seorang wanita, mungkin istrinya. Perawat terus-menerus meminta maaf. Maaf ya, Pak, mohon dimaklumi. Pria itu tersenyum ramah. Tidak apa-apa, Sus. Saya juga belum membukanya. Aku mendekat. Permisi, Pak. Ia menoleh. Oh, ini keluarganya, ya? Iya, Pak. Ia langsung menyerahkan map itu. Ini tadi saya mau kembalikan. Aku menerimanya, menunduk berterima kasih. Syukurlah tidak hilang. Pria itu tersenyum. Saya angkat tadi rasanya lebih berat dari map punya saya, makanya saya minta perawat cek lagi. Hanya satu kalimat sederhana itu yang membuatku lega. Mungkin di dunia ini masih banyak orang baik seperti beliau. Setelah berterima kasih, aku dan Bima kembali ke kamar rawat. Ayah mertuaku juga baru saja tiba. Melihat map itu masih utuh, beliau tersenyum lega. Sudah. Aku meletakkan map itu di meja. Bapak lihat, apa ada yang kurang? Beliau menggeleng. Buka halaman paling belakang. Aku menurut. Di bawah tumpukan kertas, ada sebuah amplop yang sangat tipis, disegel dengan selotip bening. Di luarnya tertulis, hanya dibuka saat seluruh keluarga hadir. Kali ini tidak ada yang bicara. Bima menatap ayahnya. Bapak mau dibuka sekarang? Beliau mengangguk. Iya, aku membuka segelnya dengan hati-hati. Di dalamnya bukan sertifikat aset seperti yang kukira. Hanya sebuah buku catatan tua. Sampulnya sudah usang, ujung-ujung kertasnya menguning. Ayah mertuaku menatap buku itu, tatapannya tiba-tiba melembut. Itu catatan harian Bapak. Aku membuka halaman pertama. Baris pertama tertulis tanggal 3 tahun yang lalu, tepat di hari beliau pertama kali masuk rumah sakit. Hari ini Kirana mengantar Bapak periksa. Dokter bilang penyakitnya serius. Anak itu duduk di lorong menelepon kantor minta izin setengah hari, tangannya gemetaran. Tapi saat pulang, ia tersenyum pada semua orang seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berhenti. Halaman berikutnya. Hari ini Kirana transfer biaya rumah sakit bulan pertama. Dia bilang, biar Kirana yang urus. Bima berdiri di sampingnya diam saja. Mungkin dia sayang istrinya, tapi tidak tahu harus bilang apa. Setiap halaman, setiap hari, berisi catatan singkat. Kadang hanya beberapa baris, kadang satu halaman penuh. Kirana tertidur di kursi rumah sakit. Hari ini dia bawa bubur ikan, tapi bilangnya sudah makan di kantor. Bapak tahu dia belum makan. Waktu membayar di kasir, anak itu mengira Bapak tidur, jadi dia diam-diam pergi membayar sendiri. Aku tidak sanggup membaca lagi. Mataku sudah kabur. Bima juga menunduk. Adi duduk terdiam. Bahkan ibu mertuaku pun menatap lekat setiap halaman. Ayah mertuaku berkata pelan, Bapak sudah tua, tidak bisa bantu apa-apa, jadi Bapak catat saja. Beliau menoleh pada istrinya. Saya takut nanti tidak ada yang ingat. Ibu mertuaku menggigit bibirnya. Ini mungkin pertama kalinya ia tahu bahwa suaminya diam-diam mengamati semuanya selama 3 tahun. Aku membuka lagi ke halaman sekitar 6 bulan yang lalu. Tulisannya lebih tebal. Hari ini istri saya bilang ke tetangga kalau biaya rumah sakit ditanggung bersama oleh anak-anak. Kirana berdiri di dapur mendengarnya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Aku tertegun. Aku ingat hari itu. Tetangga mampir, dan ibu mertuaku berkata dengan bangga, anak-anak semua patungan. Aku hanya tersenyum, tidak membantah, bukan karena ingin diakui, tapi karena berpikir menjaga harga diri orang tua lebih penting. Tidak kusangka ayah mertuaku mencatatnya. Aku membuka halaman hampir terakhir, tulisannya lebih bergetar. Hari ini saya dengar istri saya berdiskusi dengan Ratih untuk menyuruh Kirana dan Bima pindah. Saya panggil dia ke kamar, tapi dia tidak mau dengar. Seluruh ruangan hening. Ibu mertuaku perlahan mengangkat kepala, ia menatap suaminya, Bapak dengar semuanya. Beliau mengangguk, saya kira Bapak tidur. Saya tidak tidur. Lalu kenapa Bapak diam saja? Saya sudah bilang. Saya bilang jangan lakukan itu.
Suara beliau sangat pelan. Tapi kamu tidak mau dengar. Ibu mertuaku tiba-tiba memalingkan wajah. Bahunya bergetar pelan. Itu adalah pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku melihatnya menangis. Bukan tangisan keras, hanya 2 tetes air mata yang jatuh diam-diam ke punggung tangannya. Bima menatap ibunya. Bu, ibu mertuaku menggeleng. Jangan panggil ibu. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Tepat saat itu, kepala dokter bagian penyakit dalam mengetuk pintu. Beliau melihat kami semua lalu tersenyum. Wah, lengkap sekali hari ini ya. Dokter memeriksa hasil laboratorium. Respon Bapak terhadap obat cukup baik. Semua orang bernapas lega. Tapi dokter melanjutkan, saya ingin bicara sedikit dengan keluarga soal pendampingan pasien. Bima bertanya, ada apa, dok? Penyakit Bapak ini perawatannya jangka panjang. Pasien sangat membutuhkan kondisi mental yang stabil. Beliau menatap kami satu persatu. Belakangan ini Bapak sering susah tidur, kadang tekanan darahnya naik karena banyak pikiran. Dokter menutup mapnya. Saya tidak tahu urusan keluarga, tapi saya harap semua bisa menjaga agar Bapak tidak stres. Beliau baru saja pergi, ruangan kembali hening. Beberapa saat kemudian, ibu mertuaku tiba-tiba berdiri. Ia berjalan ke hadapanku. Aku pun ikut berdiri sebagai tanda hormat. Ia menatapku sangat lama. Tatapannya tidak lagi tajam, hanya ada kelelahan. Kirana. Itu adalah pertama kalinya setelah sekian lama ia memanggil namaku dengan nada biasa. Iya, Bu. Sore ini, kamu ada acara? Tergantung, Bu. Ada apa? Pulang ke rumah sebentar. Aku belum sempat menjawab, ia melanjutkan. Ibu mau ambil beberapa barangmu. Bima sedikit heran. Barang apa, Bu? Ibu mertuaku menggeleng. Barangnya Kirana. Aku juga merasa aneh. Saat aku pindah, hampir semua pakaian dan barang pribadiku sudah kubawa. Apalagi barangku yang tertinggal di rumah itu? Ibu mertuaku tidak menjelaskan, ia hanya menoleh pada suaminya. Bapak istirahat ya, lalu ia berjalan keluar tanpa suara. Pintu baru saja tertutup, Ratih yang berdiri di dekat jendela tiba-tiba berseru panik sambil menunjuk ke halaman rumah sakit. Mas Bima, ada apa? Itu bukannya mobil agen properti yang dulu sering ke rumah kita? Bima bergegas ke jendela. Dari lantai 4, terlihat jelas sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan gerbang rumah kami di seberang jalan. Yang lebih mengejutkan, orang yang keluar dari mobil itu adalah agen properti yang sama yang pernah beberapa kali datang menawar rumah kami lebih dari setahun yang lalu. Semua orang di ruangan itu ikut melihat ke arah yang ditunjuk Ratih. Pria berpakaian rapi itu mengeluarkan ponselnya dan tampak sedang menelepon seseorang. Bima mengerutkan kening. Kenapa dia ada di sana? Adi juga bingung. Bukannya Bapak sudah lama menolak menjual? Ibu mertuaku tiba-tiba menghindari tatapan semua orang. Aku menoleh padanya. Bu, ia sedikit terkejut. Iya, ada apa sebenarnya? Ia terdiam. Lama sekali, baru berkata sangat pelan. Ibu, berniat menjual rumah. Seluruh ruangan seketika hening. Hanya suara monitor detak jantung yang terdengar. Bima berdiri tegak. Ibu mau jual rumah? Iya. Sejak kapan? Beberapa hari yang lalu. Bapak tahu? Ibu mertuaku melirik suaminya. Ayah mertuaku menggeleng pelan. Saya tidak setuju. Bima menatap ayahnya, lalu kembali pada ibunya. Kalau Bapak tidak setuju, kenapa Ibu masih panggil orang? Ibu mertuaku menghela napas. Ibu cuma mau tanya-tanya harga saja. Tanya harga sampai panggil agen ke rumah? Ia menunduk. Agen itu bilang, kalau mau difoto untuk promosi, lebih baik sekarang mumpung sepi. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Aku melihat agen properti di seberang jalan. Ia hanya melakukan pekerjaannya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam rumah itu. Beberapa menit kemudian, agen properti itu masuk ke dalam kamar rawat. Pria berusia sekitar 50 tahun itu membawa map di tangannya. Begitu melihat seluruh keluarga berkumpul, ia sedikit kaget. Maaf, saya tidak tahu kalau semua ada di sini. Ibu mertuaku berdiri. Bapak pulang saja dulu. Pria itu menggeleng. Bu, hari ini kan kita janji mau tanda tangan surat perjanjian. Bima tertegun. Perjanjian apa? Agen itu tampak bingung. Loh, ibu belum bilang ke anak-anak? Ibu mertuaku buru-buru memotong. Lain hari saja. Pria itu masih belum mengerti. Tapi pihak pembeli sudah transfer uang tanda jadi. Bu, suasana di ruangan itu membeku. Bima menatap ibunya. Ibu sudah terima uang muka? Ibu mertuaku mengatupkan bibirnya. Berapa? 500 juta. Adi ikut berdiri. Bu, ibu kan cuma apa? Ibu mertuaku duduk di kursi, suaranya lelah. Ibu mau jual rumah ini untuk apa? Untuk biaya berobat Bapak. Semua terdiam.
Itu jawaban yang tidak disangka-sangka. Aku menatap ibu mertuaku lama, teringat buku tabungan 2,3 miliar. Aku bertanya pelan, tapi ibu kan masih punya tabungan. Ia mengangkat kepala. Tidak akan cukup. Kenapa? Bapak tidak izinkan ibu pakai. Ruangan kembali hening. Ayah mertuaku menghela napas pelan. Saya tidak melarang. Lalu, saya bilang, gunakan untuk hal yang benar. Ibu mertuaku tersenyum sedih. Bapak takut saya pakai sembarangan. Beliau menggeleng. Saya takut kamu gegabah. Agen properti yang merasa situasi semakin tegang berinisiatif. Kalau begitu, saya permisi dulu. Bima mengangguk. Maaf Pak. Boleh saya tahu satu hal? Silakan Mas. Rumah itu dihargai berapa? Sekitar 4 miliar. Uang muka 500 juta, benar? Benar. Sudah tanda tangan kontrak? Belum. Baru surat kesepakatan tanda jadi. Bima menghela napas lega. Setidaknya semuanya belum terlambat. Setelah agen itu pergi, di ruangan hanya tersisa kami sekeluarga. Lama sekali, baru ayah mertuaku bersuara. Saya tidak pernah mau menjual rumah itu. Ibu mertuaku menoleh. Bapak pikir saya mau? Lalu kenapa? Ia menutupi wajahnya. Karena saya takut. Untuk pertama kalinya, ia juga menggunakan kata itu. Saya takut uangnya tidak cukup. Saya takut bapak sakit lebih parah. Saya takut kedua anak kita tidak sanggup menanggungnya. Suaranya tercekat. Saya takut suatu hari nanti saya hanya bisa melihat bapak terbaring di sana, tapi sudah tidak ada uang untuk berobat. Ruangan hening. Aku menatap wanita yang telah menjadi ibu mertuaku selama 7 tahun. Mungkin selama ini aku hanya melihat keputusan-keputusannya yang keras, tapi lupa bahwa di baliknya ada seorang istri yang juga cemas. Namun, kecemasan itu membuatnya memilih cara yang salah. Aku bertanya pelan, ibu berniat menjual rumah, tapi tidak bilang siapa-siapa? Ia mengangguk. Kalau sudah terjual, lalu bagaimana? Kita sewa rumah kecil, bapak ibu bawa berobat. Bima dan Adi biar mandiri. Aku mengerti. Dalam benaknya, menjual rumah adalah cara tercepat untuk mendapatkan banyak uang. Tapi ia tidak tahu bahwa ayah mertuaku sudah menyiapkan jalan lain. Bima duduk di samping ibunya. Bu. Iya. Boleh Bima tanya jujur? Tanya saja. Waktu ibu suruh kami pindah, apa itu karena ibu sudah berencana menjual rumah? Ibu mertuaku terdiam. Lama sekali, baru ia mengangguk. Benar. Aku sedikit terkejut, Bima juga terpana. Ia melanjutkan, kalau kalian pindah duluan, nanti proses jualnya lebih mudah. Aku tiba-tiba mengerti. Ternyata keputusan mengusirku bukan hanya untuk memberikan kamar pada Adi dan Ratih, tapi juga karena ia ingin rumah itu lebih cepat kosong. Dengan begitu, proses penjualan akan lebih lancar. Itu sebuah perhitungan, tapi perhitungan yang lahir dari rasa takut, bukan keserakahan. Ayah mertuaku memejamkan mata. Kamu salah, Wah. Saya tahu, kamu masih punya anak. Saya tahu. Seharusnya kamu bertanya. Saya tahu. 3 jawaban ibu mertuaku semuanya diucapkan dengan suara pelan. Itu adalah pertama kalinya aku melihatnya mengakui kesalahan. Sore harinya, setelah dokter mengizinkan ayah mertuaku istirahat, aku dan Bima pulang ke rumah lama untuk memeriksa keadaan. Gerbangnya masih terbuka. Di halaman, beberapa pot tanaman sudah dipindahkan ke pojok. Set meja kursi kayu di ruang tamu juga sudah bergeser dari tempatnya. Rumah itu terasa begitu kosong. Aku melangkah perlahan. Setiap sudutnya punya kenangan. Bima berdiri di sampingku. Mas minta maaf, Mas sudah terlalu sering minta maaf. Kali ini beda, Mas tidak tahu kalau ibu mau jual rumah. Aku menatapnya. Aku percaya. Ia tersenyum sedih. Mungkin Mas orang yang paling tidak tahu apa-apa di rumah ini. Kami masuk ke ruang tamu. Lemari kayu tua itu masih di tempatnya. Aku mengeluarkan kunci yang diberikan ayah mertuaku dan membuka laci paling bawah. Di dalamnya, selain beberapa dokumen lama, ada sebuah kotak kayu kecil. Aku belum pernah melihatnya. Bima juga menggeleng. Mas tidak tahu. Aku membukanya. Di dalam kotak itu ada setumpuk foto keluarga. Foto pernikahan ayah dan ibu, foto Bima dan Adi waktu kecil, foto keluarga saat liburan ke pantai. Dan di bagian paling bawah, ada sebuah foto yang membuatku terkejut. Itu adalah foto diriku yang sedang tertidur di kursi rumah sakit. Entah siapa yang mengambilnya. Di baliknya ada tulisan tangan ayah mertuaku, menantuku. Aku terdiam. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Bima membukanya. Seorang wanita berusia sekitar 60 tahun berdiri di luar. Beliau mengenakan kebaya berwarna ungu muda, penampilannya anggun dan ramah. Begitu melihatku, beliau tersenyum lalu bertanya sebuah kalimat yang membuatku dan Bima terkejut. Kamu Kirana, kan? Akhirnya Tante bisa bertemu denganmu. Tante membawa sesuatu yang dititipkan oleh Pak, selama 3 tahun ini.
Beliau berpesan agar tante menyerahkannya langsung padamu di saat yang tepat. Wanita itu tersenyum ramah. Rambutnya yang sudah beruban disanggul rapi. Di tangannya ada sebuah tas kain berwarna coklat. Aku menjawab sopan, iya, tante. Saya Kirana. Beliau mengangguk. Nama tante Hesti. Bima menatapnya, mencoba mengingat. Wanita itu tersenyum. Tante teman sekolah ayahmu dulu. Aku terkejut. 7 tahun menjadi menantu. Aku tidak pernah mendengar ayah mertuaku menyebut nama teman ini. Bu Hesti masuk ke ruang tamu, matanya memandang sekeliling. Masih sama seperti dulu. Lalu ia meletakkan tas kain itu di meja. Ayahmu menitipkan ini pada tante selama 3 tahun. Aku duduk di hadapannya. Ayah saya berpesan apa, tante? Beliau membuka tas itu. Di dalamnya ada sebuah buku tabungan lama yang sudah ditutup, beberapa amplop, dan sebuah kotak logam kecil. Ini semua milik ayahmu. Bima mengerutkan kening. Ayah tidak pernah cerita. Beliau memang tidak ingin ada yang tahu. Bu Hesti mengeluarkan sebuah surat. Ini surat darinya untuk tante. Kenapa untuk tante? Karena beliau meminta tante menjadi saksi. Aku dan Bima saling berpandangan. Beliau membuka surat itu dan menyerahkannya padaku. Bacalah. Aku membukanya dengan hati-hati. Tulisan tangan yang sangat kukenal. Hesti, aku titip beberapa barang ini. Jika nanti keluargaku tetap damai, tolong bakar semuanya. Jika di rumah terjadi sesuatu yang merugikan Kirana, tolong serahkan padanya. Aku terpaku. Bima juga terdiam. 3 tahun yang lalu, bahkan sejak 3 tahun yang lalu, ayah mertuaku sudah memikirkan kemungkinan aku akan dirugikan. Aku terus membaca. Aku tidak mencurigai siapapun, tapi aku paham hati manusia bisa berubah saat berhadapan dengan uang, penyakit, dan harta. Kirana adalah anak yang paling banyak berkorban, tapi paling sedikit bicara. Jika suatu hari ia pergi dari rumah ini, tolong bantu aku mengembalikan keadilan untuknya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Bu Hesti dengan lembut meletakkan surat itu. Ayahmu sangat menyayangimu. Aku menunduk. Saya tidak tahu. Beliau memang tidak ingin kamu tahu. Bima bertanya, di dalam kotak itu ada apa lagi, tante? Beliau membuka kotak logam itu. Di dalamnya hanya ada setumpuk kwitansi lama. Aku mengambilnya. Itu semua adalah bukti transfer, tapi bukan dari 3 tahun terakhir, melainkan dari 7 tahun yang lalu, saat aku baru menikah. Aku membuka lembar demi lembar. Ada kwitansi perbaikan atap, penggantian instalasi listrik, perbaikan saluran air. Nama pembayarnya adalah aku. Aku tercengang. Bima juga terkejut. Ia tidak tahu sama sekali. Aku tersenyum tipis. Dulu kan atap rumah kita bocor. Bima teringat. Oh, iya. Waktu itu ayah bilang belum ada uang. Kenapa kamu tidak bilang? Memangnya ada yang perlu dibicarakan? Bu Hesti menatap kami berdua. Itu baru sebagian. Beliau mengeluarkan sebuah buku catatan kecil. Ayahmu meminta tante mencatatnya. Aku membukanya. Di dalamnya ada daftar semua uang yang pernah kuberikan pada keluarga. Bukan hanya biaya rumah sakit, tapi juga uang perbaikan rumah, biaya kuliah Adi di tahun terakhir, uang membeli filter air, uang mengganti AC di kamar ayah mertuaku. Setiap pengeluaran dicatat dengan tanggal yang jelas. Di akhir setiap baris ada catatan kecil. Kirana tidak mau ada yang tahu. Aku tertegun. Bahkan aku sendiri sudah lupa. Tapi ayah mertuaku diam-diam mencatatnya satu persatu. Bima menatap buku itu lama, suaranya serak. Dek, kenapa kamu sembunyikan semua ini dari Mas? Aku tersenyum. Waktu itu kupikir kita kan keluarga. Tapi Mas suamimu. Mas kan kerja seharian. Setidaknya aku harusnya bilang. Aku menggeleng. Bilang untuk apa? Supaya Mas tahu? Iya. Kalau tahu, lalu kenapa? Ia tercekat. Benar juga. Kalau ia tahu saat itu, mungkin ia hanya akan menyuruhku berhemat atau merasa bersalah, tapi tidak bisa mengubah apa-apa. Tepat saat itu, ponsel Bima berdering. Ternyata Adi. Begitu menjawab, raut wajahnya langsung berubah. Kamu bilang apa? Tunggu Mas. Bima menutup telepon. Ada apa? Ia menatapku. Ibu sudah sadar. Bagus dong. Ibu menanyakanmu. Katanya mau bertemu sekarang juga. Kami segera kembali ke rumah sakit. Begitu masuk ke kamar, ayah mertuaku tersenyum. Sudah pulang? Iya, Pak. Beliau melihat tas kain di tanganku. Bu Hesti sudah kasih? Sudah, Pak. Beliau mengangguk. Baguslah. Aku menarik kursi ke sampingnya. Pak, Bapak menyiapkan semua ini sejak kapan? Beliau menatap langit-langit. Sejak dokter bilang penyakit Bapak parah, Bapak pikir Bapak tidak akan selamat. Beliau tersenyum. Setiap orang kan harus bersiap. Kenapa Bapak tidak bilang pada saya? Kalau bilang, nanti kamu sedih. Aku menggenggam tangannya. Bapak melakukan terlalu banyak. Beliau menggeleng pelan. Belum cukup. Sudah cukup, Pak. Beliau menoleh pada Bima.
Bima. Iya Pak, buka laci itu. Bima membuka laci di meja samping tempat tidur. Di dalamnya ada sebuah amplop putih. Ayah mertuaku menyuruhnya memberikannya padaku. Aku membukanya. Ternyata sertifikat hak milik tanah. Tapi bukan rumah yang kami tinggali, melainkan sebidang tanah di pinggir kota. Aku terkejut. Pak, tanah warisan kakek kan sudah dijual? Beliau tersenyum. Belum semua, masih ada satu bagian. Bima tidak tahu, ibu juga tidak? Tidak. Bapak simpan untuk apa? Beliau menatapku. Untukmu. Aku langsung menggeleng. Saya tidak bisa terima, Pak. Dengarkan Bapak. Ini bukan Bapak kasih. Lalu apa? Ini Bapak kembalikan. Aku bingung. Kembalikan apa? Beliau menatap lurus mataku. 8 tahun. 8 tahun yang lalu, kamu menolak pekerjaan yang bagus. Aku tertegun. Bima menoleh menatapku. Kamu menolak pekerjaan? Aku menunduk. Itu adalah cerita yang tidak pernah kuceritakan. Tidak lama setelah menikah dengan Bima, aku diterima di sebuah perusahaan asing sebagai manajer dengan gaji yang sangat tinggi. Tapi pekerjaannya mengharuskan aku pindah ke Surabaya. Tepat pada saat itu, ayah mertuaku mulai sakit. Bima tidak bisa pindah. Ibu mertuaku juga sudah tua. Aku menolak kesempatan itu dan tidak pernah mengungkitnya lagi. Ayah mertuaku berkata perlahan, Bapak tahu, Bapak tidak mau kamu kehilangan segalanya. Aku tersenyum, tapi air mataku mengalir. Saya tidak pernah menyesal, Pak. Beliau menggenggam tanganku erat. Tapi Bapak menyesal. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk. Usianya sekitar 50-an, berkacamata, membawa sebuah tas kerja. Begitu melihat ayah mertuaku, ia langsung menunduk hormat. Pak, ayah mertuaku tersenyum, Anda sudah datang. Pria itu menoleh pada kami sekeluarga, lalu berkata perlahan, saya pengacara pribadi Bapak. Sesuai permintaan beliau, hari ini saya datang untuk membacakan surat wasiat yang telah dibuat secara sah lebih dari 2 tahun yang lalu. Isinya berkaitan langsung dengan semua yang hadir di sini. Pria berjas hitam itu meletakkan tas kerjanya di meja. Ia mengeluarkan sebuah map yang disegel rapi. Suasana di kamar menjadi tegang. Pengacara itu menatap ayah mertuaku. Pak, apa Bapak yakin mau dibacakan sekarang? Ayah mertuaku tersenyum. Saya yakin. Bapak masih punya hak untuk mengubahnya. Saya tidak akan mengubah apapun. Pengacara itu mengangguk. Ia menoleh pada kami. Perkenalkan, saya Pak Ming, pengacara yang sudah membantu Bapak mengurus dokumen hukum selama lebih dari 10 tahun. Bima mengangguk sopan. Selamat sore Pak. Pak Ming membuka map itu. Sebelum saya baca, perlu saya jelaskan, ini bukan surat pembagian harta seperti yang mungkin Bapak Ibu pikirkan. Bapak membuat ini saat kondisi kesehatannya memburuk. Beliau ingin membacakan beberapa keinginannya untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Ia menatap ayah mertuaku. Benar begitu, Pak? Ayah mertuaku mengangguk. Benar. Pengacara itu mulai membaca. Keinginan pertama, seluruh uang di rekening tabungan dan sisa tanah warisan hanya boleh digunakan untuk biaya pengobatan saya dan untuk menunjang kehidupan istri saya. Tidak ada yang boleh menggunakan uang ini untuk investasi, jual beli, atau dibagi-bagi. Ibu mertuaku menunduk. Adi juga terdiam. Pengacara itu melanjutkan. Keinginan kedua, selama saya masih hidup, semua keputusan terkait rumah yang sekarang ditempati harus mendapatkan persetujuan tertulis dari saya pribadi. Bima melirik ibunya. Ibu mertuaku tidak bereaksi. Jika saya sudah tiada, penjualan atau kepemilikan rumah harus disetujui oleh kedua anak laki-laki saya. Sampai di situ, ia menutup map sejenak. Ada satu lampiran khusus. Ia mengeluarkan selembar kertas lain. Bagian ini, Bapak, meminta dibacakan di hadapan seluruh keluarga. Ayah mertuaku menatapku, tatapannya masih selembut biasanya. Pengacara itu mulai membaca. Saya tahu Kirana tidak akan mau menerima apapun jika saya bilang itu pemberian. Aku menunduk. Benar sekali, aku pasti akan menolaknya. Saya juga tahu, dia selalu merasa dirinya orang luar. Mendengar itu, tenggorokanku tercekat. Selama 7 tahun menjadi menantu, aku tidak pernah berani berpikir punya hak untuk menuntut apapun. Saya ingin tegaskan di hadapan semua, apa yang telah Kirana lakukan untuk keluarga ini bukanlah kewajiban, melainkan ketulusan. Seluruh ruangan hening. Pengacara itu melanjutkan, jika suatu hari nanti Kirana memutuskan untuk pergi dari keluarga ini, tidak ada yang boleh menyalahkannya, karena yang bersalah lebih dulu adalah kita. Pada kalimat terakhir bahkan Pak Ming pun berhenti sejenak. Ia mengangkat kepala. Itu seluruh isi keinginannya. Bima memalingkan wajah, mata Adi memerah. Ibu mertuaku masih duduk mematung. Aku menatap ayah mertuaku, beliau hanya tersenyum. Setelah Pak Ming membereskan dokumennya, ia berkata lagi, masih ada satu hal, ia mengeluarkan map lain.
Ini adalah akta jual beli untuk tanah di pinggir kota yang tadi disebutkan. Aku langsung berkata, saya tidak bisa menerimanya, Pak. Pengacara itu tersenyum. Saya tahu, Bapak juga sudah menduganya. Ia menyerahkan sebuah amplop lain padaku. Ini surat pribadi. Aku membukanya. Kali ini hanya beberapa baris. Jika kamu menolak, tolong simpan saja untuk Bapak. Nanti kalau Bapak sudah sehat, kamu kembalikan lagi pada Bapak. Aku tertawa di tengah tangis. Inilah cara berpikir ayah mertuaku. Beliau tahu aku akan menolak, jadi beliau mengubahnya. Bukan memberi, tapi menitip. Sore itu, setelah pengacara pergi, dokter datang memeriksa. Kondisi ayah mertuaku lebih baik dari perkiraan. Beliau sudah bisa duduk lebih lama. Beliau menatap kami semua. Bapak mau pulang? Dokter tersenyum. Mau sih boleh, Pak, tapi harus diobservasi beberapa hari lagi. Ayah mertuaku hanya bisa mengangguk pasrah. Setelah dokter pergi, ibu mertuaku tiba-tiba berdiri. Ia berjalan ke hadapanku. Kirana. Iya, Bu. Ibu mau bicara. Silakan, Bu. Di luar sebentar. Aku mengikutinya ke koridor. Sore hari, cahaya matahari menembus jendela kaca. Kami berdiri berdampingan, tapi tidak ada yang memulai pembicaraan. Lama sekali, baru ibu mertuaku bersuara, Ibu minta maaf. Aku menoleh menatapnya. Itu adalah pertama kalinya dalam 7 tahun ia mengucapkan kata itu padaku. Sejak kamu jadi menantu di sini, ibu selalu berpikir kamu kuat, kamu bisa melakukan segalanya. Kamu tidak pernah mengeluh, ibu jadi terbiasa. Ia menyeka sudut matanya. Terbiasa sampai ibu menganggap pengorbananmu itu hal yang wajar. Aku diam. Ibu salah, sejak kamu pergi, ibu baru sadar betapa banyak yang hilang dari rumah itu. Bukan uangnya, tapi kamunya. Aku menghela napas pelan. Bu, iya, saya tidak pernah marah karena uang. Ibu tahu, kamu hanya sedih. Sedih kenapa? Waktu ibu mengusir saya, tidak ada satupun yang bertanya, apakah saya sudah punya tempat tinggal, apakah saya punya cukup uang, atau apakah saya sudah makan. Suaraku sangat pelan, tapi setiap katanya terasa menusuk. Ibu mertuaku menangis. Maafkan ibu, nak, aku tidak berkata apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, ia menggenggam tanganku. Ia ragu. Kalau ibu memintamu pulang, apa kamu mau? Aku memandang ke halaman rumah sakit. Angin sepoi-sepoi bertiup. Saya belum tahu, Bu. Ia mengangguk pelan. Iya, ibu tidak punya hak memaksa. Pikirkanlah dulu. Malam itu, aku kembali ke apartemen untuk mengambil beberapa pakaian. Begitu membuka pintu, aku melihat sebuah amplop putih di lantai. Tidak ada nama pengirim, hanya namaku. Aku mengambilnya. Di dalamnya ada sebuah USB dan secari kertas. Tulisannya sangat asing. Jika ingin tahu kebenaran tentang hari ibu mertuamu mengusirmu, lihat rekaman di USB ini. Kamu akan tahu, hari itu bukan hanya dia yang membuat keputusan. Aku terpaku. Bima baru saja masuk di belakangku. Ia melihat USB di tanganku. Ada apa? Aku diam-diam menyerahkan kertas itu padanya. Setelah membacanya, wajahnya langsung pucat. Tidak mungkin, aku menggenggam USB itu erat. Jika pesan ini benar, maka selama ini kami semua mungkin hanya mengetahui separuh kebenaran tentang hari aku diusir dari rumah itu. Aku menatap lekat USB di telapak tanganku. Benda kecil yang bisa tertutup hanya dengan genggaman tangan, tapi mampu membuat jantungku berdebar kencang. Bima di sampingku juga tidak melepaskan pandangannya. Mau kita dengarkan sekarang? Tanyanya. Aku terdiam sejenak. Jika isinya benar sebuah rekaman, semua yang kami ketahui bisa berubah total. Tapi aku juga sadar, ada kebenaran yang sekali dibuka tak akan bisa ditutup kembali. Aku mengangguk pelan. Oh iya. Bima segera mengambil laptopnya, memasukkan USB. Hanya ada satu file rekaman. Namanya sederhana, tanggal 15. Itu adalah hari aku diusir. Mas putar ya, aku menarik napas dalam. Iya, suara pertama hanyalah gemerisik. Lalu suara ibu mertuaku terdengar jelas. Sudah saya bilang, Kirana lebih baik pindah. Aku memejamkan mata. Benar. Itu suara hari itu? Lalu terdengar suara pria, bukan Bima, bukan ayah mertuaku, bukan pula Adi. Saya rasa ibu harus cepat ambil keputusan. Aku dan Bima saling pandang. Suara siapa ini? Bisik Bima. Rekaman berlanjut. Ibu mertuaku bertanya, kalau saya lakukan ini, apa pembeli pasti tidak akan menawar harga? Pria itu menjawab, tentu. Tapi anak itu kan keluarga sendiri. Ibu jangan sampai goyah. Makin lama makin susah nanti rumahnya laku. Aku terdiam. Jadi, rencana penjualan rumah itu benar-benar sudah disiapkan. Tiba-tiba suara Adi terdengar, Bu, Adi rasa ini tidak benar. Ibu mertuaku menyahut, kamu tidak mengerti. Kalau kakak iparmu tahu bagaimana? Tidak perlu tahu.
Ibu sudah putuskan. Rekaman berhenti sejenak, lalu berlanjut dengan suara pria tadi yang lebih pelan. Ibu bilang saja untuk memberi ruang pada Adi dan istrinya, jangan singgung soal jual rumah, begitu dia pasti akan lebih cepat pergi. Aku mengepalkan tangan. Bima berdiri. Siapa orang ini? Rekaman berakhir. Bima memutarnya berulang kali, tapi kami tetap tidak mengenali suara pria itu. Tepat saat itu, ponsel Bima berdering. Ayahnya. Halo Pak. Bima, sama Kirana ke rumah sakit sekarang. Bapak kenapa? Tidak apa-apa. Bapak ingat sesuatu. 20 menit kemudian, kami tiba. Ayah mertuaku sedang bersandar, wajahnya lebih segar. Melihatku, beliau tersenyum. Sudah datang, Nak? Iya Pak. Beliau melihat sekeliling. Tutup pintunya. Bima menurut. Apa kamu menerima sebuah USB? Tanya beliau. Aku terkejut, Bapak tahu? Beliau mengangguk. Bapak tebak siapa pengirimnya? Siapa Pak? Beliau tidak langsung menjawab. Kamu sudah dengar isinya? Sudah Pak. Kamu percaya? Saya percaya rekam rekamannya asli, tapi saya tidak tahu siapa pria itu. Beliau mengangguk. Bapak tahu. Beliau memandang keluar jendela. Hari itu Bapak tidak tidur. Aku dan Bima tertegun. Bapak dengar semuanya? Hampir semuanya. Kenapa Bapak tidak mencegah? Bapak mau keluar, tapi... Beliau menghela napas. Bapak pingsan. Aku teringat, hari itu kondisi ayah mertuaku memang tiba-tiba menurun. Ternyata itu alasannya. Bapak kenal suara pria itu? Beliau memejamkan mata. Bapak kenal. Beliau menatap Bima. Kamu masih ingat Om Heru? Bima terpana. Om Heru. Teman Bapak? Beliau mengangguk. Benar. Bima menoleh padaku. Beliau itu agen properti. Aku langsung teringat. Lebih dari 2 tahun lalu, ada seorang pria yang sering mampir ke rumah. Aku hanya bertemu beberapa kali. Ternyata itu Om Heru. Ayah mertuaku berkata pelan, Bapak tidak menyangka dia akan menyarankan hal seperti itu. Di mana dia sekarang, Pak? Tanya Bima. Sudah lama tidak bertemu. Tiba-tiba pintu terbuka, ibu mertuaku masuk. Melihat kami bertiga, ia heran. Ada apa? Ayah mertuaku menatap istrinya. Wah, di mana Heru? Mendengar nama itu, wajah ibu mertuaku langsung berubah. Ia memegang erat tasnya. Ayah mertuaku bertanya lagi, saya tanya, di mana Heru? Ia menunduk. Sudah berbulan-bulan saya tidak bertemu. Benarkah? Benar, sejak saya tidak percaya. Ibu mertuaku duduk. Lama sekali, baru berkata, dia ada menelepon. Untuk apa? Menyarankan untuk segera menjual rumah. Kamu setuju? Saya belum, tapi kamu mendengarkannya. Ia menunduk. Waktu itu saya sedang kalut. Ayah mertuaku memejamkan mata. Saya mengerti sekarang. Mengerti apa? Siapa pengirim USB itu? Bukan Heru. Lalu siapa? Beliau menatapku. Orang yang ingin menyelamatkan keluarga kita. Aku belum sempat bertanya. Dari luar koridor terdengar suara keributan. Anda tidak boleh masuk. Minggir. Pintu kamar tiba-tiba didorong kasar. Seorang pria berusia 60-an masuk dengan wajah tegang. Begitu melihatnya, ayah mertuaku langsung berubah raut. Beliau mencoba duduk tegak. Heru, akhirnya kamu datang juga. Pria itu, Om Heru, berdiri di ambang pintu. Ia menatap ayah mertuaku. Akhirnya ia menunduk. Maaf, aku terlambat. Ayah mertuaku menatap temannya lama. Kamu tetap datang. Bima berdiri di depan ayahnya. Om Heru, saya mau tanya. Apa benar Om yang menyarankan ibu saya mengusir istri saya? Suasana membeku. Om Heru memejamkan mata, lalu mengangguk pelan. Benar. Satu kata itu membuat kami semua terdiam. Bima mengepalkan tangannya. Kenapa? Om Heru tidak langsung menjawab. Ia menarik kursi dan duduk. Biar saya jelaskan. Ia menatap ayah mertuaku. Maafkan aku. Ayah mertuaku mengangguk, bicaralah. Om Heru menoleh pada ibu mertuaku. Bahwa, saya bersalah pada Mbak. Jangan begitu. Tidak, ia menggeleng. Kalau bukan karena saya, semua tidak akan jadi begini. Ia menarik napas dalam. 3 tahun lalu, saat temanmu ini sakit parah, saya yang tahu lebih dulu di luar keluarga. Saya yang menyarankannya menjual tanah untuk biaya berobat. Saya pikir saya sedang membantu. Lalu soal mengusir Kirana, tanya Bima. Om Heru menunduk. Itu kesalahan terbesar saya. Ia menatapku. Kirana, Om sungguh-sungguh minta maaf. Hari itu Mbak Hua menelepon Om, bilang kalau rumah semakin sempit dan dia khawatir kamu tidak mau pindah, lalu Om mengatakan sesuatu yang bodoh. Om bilang apa? Ia memejamkan mata. Om bilang, kalau tidak tega, tidak akan berhasil. Lebih baik biarkan dia marah sebentar, setelah semua beres baru dijelaskan. Ruangan hening. Itu kalimat yang sama persis dengan di rekaman.
Om Heru melanjutkan, tapi Om sama sekali tidak tahu kalau kamulah yang membiayai semuanya. Kalau Om tahu, Om tidak akan pernah mengatakan itu. Om tahu semua ini sejak kapan? Malam saat teman saya ini masuk UGD. Bahwa menelepon saya sambil menangis. Baru saat itu saya tahu kebenarannya. Ibu mertuaku menangis. Saya tahu saya salah. Saya tidak berani menatap Kirana. Aku masih diam. Om Heru mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. USB itu saya yang kirim. Aku terkejut. Om? Ia mengangguk. Saya harus melakukannya. Karena bahwa tidak akan pernah berani jujur. Dan teman saya ini sakit parah. Saya tidak mau membawa rahasia ini sampai mati. Ia menunjuk amplop, ini rekaman aslinya. Ayah mertuaku menatap temannya. Kamu masih menyembunyikan sesuatu? Om Heru menggeleng. Tidak, sungguh. Ia menatapku. Om hanya ingin minta maaf padamu. Ia berdiri, lalu membungkuk dalam-dalam di hadapanku. Seorang pria berusia lebih dari 60 tahun membungkuk pada menantu temannya. Maafkan Om. Om pikir Om membantu, ternyata Om menghancurkan. Aku bergegas mendekat. Om, jangan begini. Ia tetap membungkuk. Kalau kamu tidak memaafkan, Om terima. Aku membantunya berdiri. Saya tidak menyalahkan Om. Ia terkejut. Benarkah? Iya. Karena Om tidak tahu kebenarannya. Kesalahan terbesar bukanlah nasihat itu, tapi karena keluarga kami tidak pernah mau duduk dan bicara jujur satu sama lain. Semua terdiam. Mungkin itulah akar dari segalanya. Sore itu, setelah Om Heru pergi, kamar menjadi sangat sunyi. Ayah mertuaku menatap kami satu persatu. Sudah tidak ada rahasia lagi? Bima mengangguk. Iya Pak, mulai sekarang tidak ada lagi yang disembunyikan. Adi juga mendekat. Pak, Adi minta maaf, Adi tidak bisa melindungi Mbak Kirana. Ayah mertuaku tersenyum. Kamu sadar salah itu sudah bagus? Beliau menoleh pada istrinya. Wah, iya. Saya lelah. Iya, saya mau pulang. Ibu mertuaku menggenggam tangan suaminya. Dokter belum izinkan. Saya tahu, saya hanya ingin melihat rumah. Ibu mertuaku memalingkan wajah, menyeka air mata. Saya akan minta izin dokter. 2 hari kemudian, kondisi ayah mertuaku membaik. Dokter mengizinkannya pulang dengan syarat kontrol rutin. Kami semua menjemputnya. Mobil berhenti di depan gerbang. Ayah mertuaku, di kursi roda, menatap rumah itu lama sekali. Saat masuk ke ruang tamu, beliau memanggil, Kirana. Iya Pak, kemari. Aku mendorong kursi rodanya. Semua masih sama, hanya koperku yang sudah tidak ada lagi. Ayah mertuaku melihat sekeliling. Sudah kumpul semua. Beliau menatapku. Bapak ingin mendengar keputusanmu. Aku menatap semua orang, lalu berkata dengan tenang. Saya sudah berpikir panjang. Bima menggenggam tanganku. Aku menariknya perlahan. Saya tahu semua salah paham sudah selesai. Saya tahu ibu sudah minta maaf. Saya tahu bapak selalu melindungi saya. Saya tahu Mas Bima sudah berubah. Saya juga tidak lagi menyalahkan Om Heru. Aku berhenti sejenak. Semua menatapku cemas. Tapi, satu kata itu membuat semua orang menahan napas. Aku tersenyum tipis. Saya masih belum bisa kembali tinggal di rumah ini. Senyum di wajah ayah mertuaku memudar. Bima terpaku. Ibu mertuaku menatapku nanar. Aku menarik napas dalam. Bukan karena saya tidak lagi sayang keluarga ini. Tapi karena kepercayaan butuh waktu untuk dibangun kembali. Sejak saya menarik koper keluar dari gerbang ini, saya sadar ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Ruangan hening. Tepat saat itu, ponsel pengacara, Pak Ming, berdering. Ia sedang dalam perjalanan ke rumah untuk mengurus beberapa dokumen. Setelah beberapa detik, suaranya menjadi tegang. Pak, ada satu hal yang baru saya temukan di berkas pertanahan. Ayah mertuaku mengerutkan kening. Apa itu? Pengacara itu menjawab perlahan. Ada pihak yang diam-diam mengajukan permohonan balik nama rumah ini sejak hampir sebulan yang lalu. Dan orang yang menandatangani berkas itu bukan Bapak. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Ming, ayah mertuaku tersenyum tipis. Berkas balik nama itu memang sudah diajukan, tetapi karena tidak ada tanda tangan sah darinya, berkas itu tidak memiliki kekuatan hukum. Pihak yang mengajukannya adalah agen properti yang sama yang pernah dihubungi oleh ibu mertuaku. Ibu mertuaku dengan kepala tertunduk, secara sukarela pergi ke kantor pertanahan bersama pengacara untuk membatalkan seluruh proses, sekaligus membuat surat pernyataan mengakui kesalahannya karena bertindak gegabah. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang membahas soal menjual rumah. Tanah warisan yang tersisa tetap disimpan sesuai keinginan ayah mertuaku, dan uang tabungan terus digunakan untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari beliau dan istrinya. Adi juga meminta maaf pada kakak dan kakak iparnya karena tidak memiliki keberanian untuk membela yang benar saat itu. Ratih menggenggam tangan suaminya,
menasihatinya agar lebih bertanggung jawab. Bima adalah yang paling banyak berubah. Ia tidak lagi berpikir bahwa mencari uang adalah satu-satunya tugas seorang suami. Ia meminta pengurangan beban kerja, meluangkan lebih banyak waktu untuk mengantar ayahnya kontrol, membantu ibunya di rumah, dan rutin mengunjungi apartemenku. Terkadang, kami hanya duduk berdua minum teh, membicarakan hal-hal yang dulu tidak pernah terucap. Kami tidak mencoba melupakan luka, tapi kami juga tidak membiarkannya mengendalikan hidup kami. Suatu sore, ayah mertuaku memanggil kami semua. Bapak tidak berharap kalian tinggal bersama untuk berbakti. Bapak hanya berharap, dimanapun kalian berada nanti, kalian masih menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Ibu mertuaku diam-diam berdiri, mengambil kunci rumah yang lama, dan meletakkannya di tanganku. Kirana, ibu tidak memaksamu kembali. Kunci ini ibu titipkan padamu, kapanpun hatimu sudah merasa tenang, bukalah pintu itu. Jika kamu masih ingin tinggal di apartemenmu, ibu juga menghormatinya. Aku menatap kunci itu lama, lalu dengan lembut menutup kembali telapak tangannya. Ibu simpan saja. Saya akan sering pulang menengok. Untuk tempat tinggal, beri saya waktu. Ibu mertuaku mengangguk. Kali ini ia tidak memaksa. Ia mengerti bahwa kepercayaan tidak bisa pulih hanya dengan kata-kata. Bulan-bulan berikutnya, ayah mertuaku semakin sehat. Setiap kali hasil kontrolnya bagus, kami akan makan bersama di luar. Dalam momen-momen sederhana itulah, jarak di antara kami perlahan terkikis. Tidak ada lagi kata-kata sindiran, tidak ada lagi tatapan curiga. Hanya ada cerita-cerita ringan tentang kesehatan, pekerjaan, dan rencana-rencana kecil di masa depan. Suatu hari, ayah mertuaku mengeluarkan buku catatan yang berisi semua pengorbanan rahasiaku dan menyerahkannya padaku. Kamu simpanlah. Aku menggeleng. Bapak simpan saja sebagai kenang-kenangan. Beliau tersenyum lembut. Kenangannya sudah cukup Bapak simpan di hati. Aku menerima buku itu. Halaman-halamannya sudah usang, tapi yang tersisa bukanlah angka, melainkan pengakuan. Mungkin dalam hidup ini, dimengerti oleh satu orang atas semua pengorbanan diam-diam kita adalah hal yang paling berharga. Suatu pagi di awal musim kemarau, kami semua membersihkan halaman depan rumah. Adi memperbaiki gerbang yang sudah tua, Bima memangkas tanaman, ibu mertuaku menyapu, dan ayah mertuaku duduk di kursi kayu, tersenyum melihat kami. Aku datang membawa sebuah pot bougainville kecil dan meletakkannya di sudut halaman, tepat di tempat aku pertama kali melangkah masuk sebagai menantu. Ayah mertuaku melihat pot bunga itu. Cantik, aku tersenyum. Saya mau mulai lagi dari sini, Pak. Beliau mengangguk. Hanya itu saja. Kami semua tertawa. Sebuah kalimat ringan, tapi semua orang mengerti apa yang beliau harapkan selama ini. Ibu mertuaku menatapku, matanya berkaca-kaca. Kirana. Iya, Bu. Terima kasih, Nak. Aku tersenyum. Hanya satu kata. Ia menggenggam tanganku erat, tidak perlu ada kata-kata lagi. Hari itu, saat kami berkumpul di meja makan, ayah mertuaku mengangkat cangkir tehnya. Beliau berkata bahwa pada akhirnya manusia akan sadar, sebuah rumah berharga bukan karena luas atau sempit, kaya atau miskin. Rumah menjadi berharga karena setelah melewati segalanya, masih ada orang-orang yang mau duduk bersama di dalamnya. Bima mengambilkan sepotong ikan untukku. Mulai hari ini, Mas yang cuci piring, katanya sambil tersenyum. Adi langsung menyahut, awas lo Mas. Sudah janji di depan semua orang tidak boleh ingkar. Ibu mertuaku tertawa. Kalau begitu, biar ibu yang jadi wasitnya. Tawa menyebar di seluruh rumah. Bukan tawa yang dipaksakan, melainkan tawa yang ringan dan hangat, seperti sebuah keluarga yang telah berhasil melewati badai. Aku menatap pot bougainville di teras yang bergoyang ditiup angin. Semua telah berakhir. Tidak ada yang sempurna, tapi semua telah belajar untuk mengakui kesalahan, memperbaikinya, dan lebih menghargai satu sama lain. Ada luka yang tidak bisa hilang, tetapi waktu, ketulusan, dan tindakan nyata telah mengubahnya menjadi kenangan, bukan lagi sebuah kesakitan.